Kakak-kakak semuanya, perkenalkan tempat pelayanan saya ada di GKI Gatot Subroto di Bandung. Bandung ini GKI Gatot Subroto bukan termasuk gereja yang tua begitu ya, ini termasuk yang muda karena yang paling tua ada satu lagi GKI Kebonjati gitu. Tetapi dalam perjalanan ini, dalam perjalanan gereja, semua gereja GKI di Indonesia punya satu masalah besar, yaitu adalah masa pandemi ini semuanya berubah. Yang dulu nggak punya kamera, nggak punya green screen, sekarang hampir setiap orang pasti punya green screen ya. Yang dulu nggak punya lampu ya, sekarang udah punya lampu sorot nih semua masing-masing, udah perlengkapannya udah kayak vlogger semuanya. Lalu yang dulu-dulunya laptop itu ya antara perlu dan tidak perlu, sekarang hampir pasti semuanya siap dengan laptop atau dengan handphone atau dengan tripod. Dulu-dulu mana ada diniatin beli tripod begitu ya. Tapi sekarang tripod sudah hampir pasti menjadi sebuah kebutuhan. Oleh sebab itu, kita mau belajar kelas manajemen di sekolah minggu kita apakah masih relevan. Terus ini sekarang sebentar lagi udah pandemi menjelang endemi. Lalu kalau sudah endemi, kesananya sudah normal lagi. Kalau Tuhan izinkan nggak ada virus baru lagi ya, kalau Tuhan izinkan begitu. Kita harus bagaimana? Oleh sebab itu izinkan pada sore hari ini saya akan berbagi mengenai sebuah pengetahuan untuk kita semua, ya rekan-rekan ya. Lalu kemudian apa yang akan saya siapkan berikut ini, kakak-kakak saya izinkan, saya perbolehkan untuk melakukan capture, begitu ya. Tetapi mohon izin untuk materinya mungkin saya tidak bagikan keseluruhan. Nanti saya akan bagikan hanya di bagian-bagian yang esensial saja ya informasinya, begitu. Sehingga kita semua nanti bisa dapat yang penting-pentingnya, begitu ya kakak-kakak ya. Baik, sebentar. Saya harus petikan dulu. Ya, kita akan segera mulai dengan materi classroom management. Apa sih? Kita mau bicara apa, kakak-kakak ya? Kita nggak tahu nih mau bicara apa, terus apa yang mau dibicarakan, tapi setidaknya kita mau segera mulai sore hari ini dengan pembicaraan classroom management. Gitu. Kita akan lihat bersama apa sih. Kita mau tes dulu ya, rekan-rekan ya. Kita mau tes yang namanya tingkat stres. Nih, rekan-rekan, berikut ini adalah alat untuk menguji seberapa jauh kakak-kakak stres. Jadi, akan ada gambar yang identik, kiri dan kanan. Ya, berikut ini akan ada gambar identik. Dan kalau stresnya lagi tinggi, nanti gambarnya itu kelihatan agak berbeda. Bahkan kalau semakin stres, itu gambarnya makin banyak bedanya. Jadi kalau kakak-kakak lihat, ternyata dua-duanya sama, identik. Nah, berarti lagi nggak stres ya. Baik, kita akan segera lihat nih kakak-kakak, seperti apa gambar tesnya ya. Kita akan lihat, semoga kakak-kakak semua juga bisa melihatnya. Ada dua gambar lumba-lumba yang identik sedang melompat ya. Nanti kakak-kakak lihat, kalau ada yang ngelihat ada beda, oh, itu berarti stresnya lagi tinggi. Ya, kita lihat ya. 1, 2, 3, kita lihat. Ya, silakan kakak-kakak dilihat baik-baik. Ini kalau ngelihat gambarnya, lihat lumba-lumba dua identik, berarti lagi nggak stres. Tapi kalau lihatnya ada yang berbeda, lagi stres nih kayaknya nih ya. Kayaknya nih lagi pada stres semua feeling saya nih ya. Atau ada juga yang merasa, aduh kak, yang gini kok ditampilin ya. Udah serius kita nungguin ya. Ternyata cuma bercanda. Kakak-kakak, kadang-kadang kita juga ya kalau udah stres, barang yang nggak penting aja, kita lihatnya jadi penting. Barang yang penting, kita lihat jadi nggak penting. Itu yang masalah dengan stres. Oleh sebab itu, menjadi guru sekolah minggu memang jauhkan diri dari stres, supaya ketika kita melayani, apa yang penting tetap penting. Apa yang nggak penting juga nggak usah dilayanin. Begitu. Demikian ya bercandanya kita hari ini. Baik, ini tugas beneran. Kalau ini tugas beneran. Kakak-kakak, di gambar berikut ada sebuah gambar karikatur yang akan saya tampilkan. Mohon kakak-kakak melihat gambar karikaturnya, kemudian di dalam kolom chat ataupun kakak-kakak bisa raise hand, saya butuh pendapat kakak-kakak mengenai gambar berikut ini. Ya, ini ada seorang kepala sekolah, seorang prinsipal, kemudian sedang menelpon orang tua murid. Lalu dia berkata kepada orang tua muridnya, maaf Bu, bukan maksud saya berkata bahwa anak ibu itu nakal, tetapi anak ibu itu memiliki bakat
gifted katanya ya, dia memiliki bakat dalam hal tingkah laku yang mengganggu ya, memiliki bakat dalam hal tingkah laku yang mengganggu. Seperti itu isi pembicaraan di telepon karikatur ini ya. Jadi kepala sekolahnya nggak mau bilang bahwa anaknya nakal, tapi dia cuma bilang anak ibu punya bakat khusus dalam tingkah laku yang mengganggu, disruptive behavior. Pertanyaan saya, menurut rekan-rekan sekolah minggu di sini, siapa yang sebenarnya bersalah? Kepala sekolahnya atau muridnya? Lalu kenapa? Bolehkah saya diberikan pendapat kakak-kakak? Ini gambarnya. Lalu kalau boleh, siapa yang bersedia untuk memberikan pendapatnya? Menurut kakak-kakak, siapa sih yang bermasalah? Ya, kepala sekolahnya atau si orang tuanya yang bermasalah punya anak nakal? Silahkan. Bolehkah dibantu untuk kakak-kakak bisa memberikan pendapatnya? Saya mau denger nih, Kak. Satu orang saja, nggak banyak kok, ya. Nggak banyak yang saya mintanya. Yang sempat aja, ya. Oh, boleh. Orang tuanya, Pak. Boleh, Kak Orang Bowo. tuanya. Oh, ini siapa juga nih? Boleh. Kak Bowo dulu ya. Kak Bowo dulu, karena kebetulan saya lagi buka. Kak Bowo. Silakan Kak Bowo. Kak Fajar. Kalau menurut saya orang tuanya, Pak, yang bermasalah, Pak. Biasanya begitu. Biasanya. Cuman kepala sekolahnya memang kurang bijak ketika mengatakannya. Baik. Itu aja. Kalau Kak Bowo jadi kepala sekolah sedikit, Kak, apa yang mau kakak katakan ke si orang tuanya? Kebetulan saya juga ngajar dan sering kebetulan juga di bidang kesiswaan. Jadi ketika menghadapi siswa yang nakal atau yang bermasalah, saya hanya memanggil orang tuanya bahwa ada yang ingin saya bicarakan terkait anak tersebut. Ya, biasanya saya bilang kreatif gitu. Anak ini kreatif dan perlu diarahkan gitu. Kreativitasnya perlu diarahkan. Itu sih biasanya yang saya sampaikan kepada orang tua. Baik, terima kasih Kak Fajar ya, alias Kak Bowo. Jadi orang tuanya memang bermasalah, kalau enggak kan nggak mungkin ditelepon sekolah. Nah, tinggal pembahasannya aja, Kak Bowo prefer menggunakan kata yang lebih positif, ya, yaitu lebih anaknya kreatif. Tinggal nanti teknisnya diarahkan secara spesifik. Terima kasih Kak, keren. Ini di kolom chat saya lihat ada Kak Sri, tapi karena Kak Sri MC, saya mau beri kesempatan buat Kak Anani dulu ya. Kak Anani, bolehkah dibantu? Ini katanya Kak Anani, menurut Kak Anani dari Sidoarjo, kepala sekolahnya nih yang bermasalah. Bolehkah saya diberikan pendapat sedikit, Kak? Kenapa, Kak, bisa kepala sekolahnya yang bermasalah? Bolehkah dikasih sedikit pendapat? Kak Anani dipersilahkan untuk membuka mic. Silakan, Kak. Iya. Menurut saya, karena apa ya, ini kan dunia pendidikan, mungkin kepala sekolah paling nggak ada basic untuk memahami sifat atau karakter atau tingkah laku siswanya. Jadi paling nggak dia ada solusi lah, gitu. Baik. Itu sih. Oke, jadi dari kepala sekolahnya yang lebih bagus kalau dia bisa carikan solusi daripada hanya menelpon lalu memberikan vonis ya, memberikan nama, memberikan label. Begitu kurang lebih Kak ya? Ya, betul. Wah, keren banget. Baik, saya punya dua point of view, POV ya. Saya punya dua sisi pandang. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang pasti nggak ada yang salah. Karena memang gambar karikatur ini dibuat untuk memiliki multi tafsir, dan bagaimana kita menafsirkannya, disitulah keindahan seni karikatur, kakak-kakak ya. Oleh sebab itu saya akan bahas lebih jauh lagi, tanpa mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Saya mau tunjukkan sesuatu hal yang memang terjadi dalam kelas, yaitu adalah 28 faktor hasil survei. Sebelum menjawab karikatur tadi, kita mau lihat siapa yang sebenarnya masalah di kelas nih, ya, orang tuanya kah, anaknya kah, atau si kepala sekolahnya, atau si gurunya. Nah, saya mau kasih lihat hasil survei 28 faktor bagaimana siswa belajar di dalam kelas, dipengaruhi oleh faktor apa saja. Lalu dibuatlah surveinya, ya. Begitu dibuat ada 28 faktor, dan ternyata faktor apa yang paling berpengaruh terhadap anak bisa belajar di kelas. Ya, jadi ada faktor-faktor yang bisa membuat anak belajar di kelas. Ada faktor yang tidak bisa membuat anak belajar di kelas. Mulai dari urutan nomor 1 sampai ke 28,
Kakak lihat ada classroom management. Ini adalah sebuah faktor yang membuat, kakak ya, yang membuat penting sekali untuk diperhatikan, yaitu adalah manajemen kelas. Inilah studi yang dilakukan oleh 3 researchers, ya. Jadi bukan cuma 1 datanya, tapi ada 3, dan ini diperoleh membuat siswa, ya, siswa ini ada siswa yang bisa belajar. Faktor nomor 1-nya adalah karena classroom manajemennya rapih. Lalu yang keduanya baru prosesnya, instruksinya, ada permainan di kelasnya seperti apa, lalu ada orang tua yang mensupport, dan seterusnya sampai pada nomor 28, demografi ruangan kelasnya. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya, seberapa penting classroom management. Dan sementara ini seringkali kalau kita ada pelatihan apapun, lebihnya kepada apa? Kalau pelatihan itu paling banyak storytelling, lalu kreatif, ya, creative teaching. Rekan-rekan, ini salah nggak? Nggak salah, ini benar. Cuma yang nomor 1-nya ternyata manajemen kelasnya. Jadi storytelling atau metodenya itu bukanlah faktor yang paling tinggi mempengaruhi anak bisa belajar atau enggak. Lalu pakai Zoom nggak? Atau pakai Google Meet kah? Atau pakai alat yang canggih seperti yang saya gunakan ini ya. Ini ada tablet ini ya. Ini ada tablet pen. Ini pen. Nah, bisa menulis, bisa coret-coret semuanya. Apakah ini yang mempengaruhinya? Ternyata bukan. Yang paling mempengaruhinya adalah nomor 1, yaitu adalah classroom management. Luar biasa ya, kakak-kakak ya. Oleh sebab itu coba kita lihat. Kita akan melihat lagi bahwa ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memutuskan atau memilih seperti apa murid yang kita mau di dalam kelas. Ya, jadi kita nggak bisa milih nih. Tahun ini saya pengen muridnya baik-baik semuanya. Tahun ini saya pengen muridnya yang jago, lancar baca. Kalau ini ngomong kelas 1 SD atau 2 SD ya. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita bersikap terhadap anak-anak ini. Nah, ini yang menarik. Menjadi guru rupanya bukan tugas kita milih-milih anak siapa yang mau dimasukin anak kelas sekolah minggu kita. Tetapi kita bisa memilih atau menentukan bagaimana saya mau merespon anak-anak ini. Ada yang nakal, ada yang cerewet, ada yang nggak bisa diem, ada yang kalau ngomong nggak pernah berhenti, sedikit-sedikit angkat tangan, sedikit-sedikit berdiri dari tempat duduk yang ganggu kita kalau dalam kelas. Kita nggak bisa milih anak-anak ini. Tapi kita bisa merespon mereka dengan cara yang kita pilih. Ini yang harus kita ketahui sebagai guru sekolah minggu. Disinilah hebatnya Tuhan ciptakan manusia, bahwa manusia diciptakan dengan kehendak bebas, free will. Nah, ini dia. Ada seorang peneliti lagi namanya adalah Harry Wong. Harry Wong mengatakan bahwa sumber dari masalah-masalah tingkah laku anak di kelas disebabkan oleh kegagalan seorang siswa mengikuti petunjuk, instruksi, prosedur dan rutin yang seharusnya mereka lakukan. Jadi kalau ada anak tiba-tiba ngobrol, karena dia nggak tahu, sekarang tugasnya baca, lalu diam. Itu kan prosedurnya. Tapi dia akan ngobrol, kesana-sini gangguin temennya. Dia nggak tahu prosedurnya. Disitulah penyebabnya anak itu punya masalah. Menarik ya. Lalu di bawahnya, pada akhirnya, pada gilirannya, semua hal diakibatkan oleh seorang guru yang tidak mau mengajarkan prosedur atau rutin. Tiba-tiba langsung dituntut anaknya jago. Tiba-tiba dituntut anaknya harus rapih di dalam kelas, tapi dia tidak pernah mengajarkan bagaimana rapih itu. Seperti apa rapih itu? Anak-anak ribut di dalam kelas, ya. Anak-anak ribut. Lalu dia protes gurunya. Anak-anak ini nakal, nggak ngerti aturan. Pertanyaannya, gurunya sudah mengajarkan belum aturannya? Lalu kalau ngomong Zoom, ini menarik nih. Kalau di Zoom, ya, Zoom itu ada yang menarik. Apa yang menarik? Di Zoom itu anak-anak cenderung off cam. Ya, betul ya kakak-kakak ya. Lalu kita sebagai guru sekolah minggu langsung bingung. Aduh, anak-anak sekarang nggak tahu etika ya. Mereka selalu off cam. Atau kalau nggak off cam, kameranya diarahkan. Sehingga yang kelihatan itu cuma alis,
sama mata doang, ya. Mata juga cuma sedikit tuh ya. Ini rambutnya dia anak-anak nih. Hanya segitu aja kameranya. Aduh, anak-anak ini ngerti nggak sih? Kita tuh nggak bisa kalau ngomong cuma dengan jidatnya aja, dengan keningnya aja gitu ya. Yang pertanyaannya, gurunya sudah mengajarkan belum? Nah, itu dia, kakak-kakak. Itu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang peneliti, yaitu adalah Harry Wong. Ini yang menjadi concern kita, bahwa ternyata mengajar itu tidak mudah. Mark Twain mengatakan mengajar itu seperti rasanya menahan 35 tutup gabus. 35 tutup gabus, kalau di dalam kelas muridnya 35 ya, kakak-kakak ya. Kalau di dalam kelas muridnya 35. Ada 35 tutup gabus untuk tetap di bawah air di dalam baskom. Karena kalau kita tahan 35 tutup gabus di sebelah sini ditahan, sebelah sana lepas ya, muncul dari dalam air. Kita tahan di sini, yang bagian tengah muncul plung gitu. Rasanya seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa kita belajar yang namanya classroom management. Guru yang efektif dengan guru yang tidak efektif di dalam kelas. Inilah bedanya. Guru yang efektif akan, maaf, ini saya ketutup ya, saya naikin dulu dikit. Guru yang efektif akan mampu mengatur classroom-nya dengan prosedur dan rutin. Sekali lagi kata kuncinya prosedur dan rutin. Guru yang tidak efektif, ya, guru yang tidak efektif akan mencoba disiplin, ya, mendisiplinkan anak-anaknya dengan ancaman dan hukuman. Inilah bedanya guru yang menguasai classroom management dengan guru yang dikendalikan oleh siswa. Karena apa yang terjadi kalau ineffective teacher? Yang terjadi adalah, kalau ineffective teacher adalah student, ada istilahnya in control, gitu ya, kakak-kakak ya. Jadi yang pegang kendali siswa, kita dikendaliin, jadi kita emosi. Kalau di sini teachers, ya, in control. Inilah yang membedakan antara guru yang bisa classroom management yang ini sebelah kiri. Kalau yang kanan adalah yang tidak bisa. Itu sebabnya kakak-kakak jangan pernah menganggap enteng urusan classroom management. Karena sebagai guru sekolah minggu kita akan kelihatan banget mana yang siap, mana yang enggak. Menurut teori Erik Erikson, dalam teori perkembangannya, anak usia 3-6 tahun itu akan bergumul dengan rasa bersalah. Jadi dia kalau ditakut-takutin sedikit aja udah langsung nurut. Betul ya, kakak-kakak ya? Anak usia 3-6 tahun ya, dibuat merasa bersalah nggak? Ayo, kalau anak pinter masa buang sampahnya sembarangan, di situ dia akan langsung merasa bersalah. Langsung dia akan berubah, langsung akan buang sampahnya ke tempatnya. Karena apa? Karena menurut Erik Erikson, tahap perkembangannya cukup. Kalau dia merasa bersalah, dia akan memperbaiki dirinya. Lalu apa yang terjadi dengan anak usia SD? Elementary school. 6 years to puberty. Jadi kurang lebih usia anak SD lah ya, kurang lebih. Ini tahap berpikirnya, tahap perkembangannya adalah antara kompetensi dan inferiority. Jadi kalau kakak-kakak bilang ke anak-anak SD, ayo siapa yang bisa bla 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 bla. Ayo siapa yang bisa baca Alkitab dengan suara yang keras, mereka akan baca dengan suara keras, ya. Kalau anak SD gitu, siapa di sini yang bisa nyanyi ke depan dengan berani, maju ke depan kalau masih SD. Tapi kakak-kakak merasakan kan kalau mereka sudah mulai pubertas, biasanya kelas 5, kelas 6 SD udah mulai tuh anak-anak sekarang. Apa yang terjadi? Yang terjadi menurut Erik Erikson bukan lagi bisa diajak dengan kompetensi, cukup diakui bahwa dia bisa, nggak bisa. Kalau sudah masuk masa remaja, adolescence, ya, pubertinya sudah masuk, yang terjadi adalah identity versus role confusion. Jadi dia akan bingung dengan identitasnya. Disuruh maju ke depan, ayo anak cowok yang berani maju ke depan. Di kepala dia, anak cowok yang berani bukan maju ke depan. Anak cowok yang berani adalah yang ganteng, yang cakep, kayak bintang K-pop. Di situ dia mengalami identitas, krisis identitas. Definisi kerennya dia bukan lagi definisi guru. Kalau definisi guru kan yang rajin, yang baik, yang diam di kelas. Tapi definisi anak remaja yang keren adalah yang berani, yang keren, yang bad boy, ya.
yang badannya gede gitu ya, terus bajunya juga mungkin lebih dewasa. Kalau yang buat perempuan yang lebih cantik itu yang dandan begitu. Definisi mereka akan mengalami krisis, sehingga kalau teman-teman merasakan, bukankah kita semua tahu apa yang saya bicarakan ini terjadi? Ya, jadi begitu masuk remaja, anak-anak nggak mau lagi tuh maju ke depan, gerakan lagu nggak mau tuh, gitu ya. Disuruh maju diem gitu, suruh berdoa, tunjuk-tunjukkan, dorong-dorongan sama temennya. Kakak-kakak berasa ya, dan ini dia yang disebut dengan pentingnya juga kita belajar mengenai teori perkembangan kakak-kakak ya. Makanya sekaligus nih satu paket kita di sini belajarnya sekaligus ya. Nah, ini teori Kohlberg saya tidak akan bahas terlalu banyak, tetapi pada intinya saja kakak-kakak bahwa menurut Kohlberg tahap pertama anak-anak belajar moralnya itu benar atau salah berdasarkan dihukum atau taat ya. Jadi ini tahap paling rendah. Anak-anak takut dihukum, maka dia akan ikut aturan. Makanya di anak-anak kecil, ditakut-takutin sedikit, udah langsung ikut aturan. Kalau tahap yang dua, ini mulai masuk anak remaja, ya. Anak remaja di sini mulai remaja, pemuda, begitu ya. Yang di sini mereka melakukan peraturan, disuruh nurut, itu karena mereka ingin dapat reward. Makanya, kakak-kakak, ada sedikit pendapat dari saya pribadi. Di banyak gereja kita banyak menerapkan yang namanya adalah sistem poin ya. Nanti di akhir tahun ajaran biasanya boleh ditukar dengan mainan. Kakak-kakak, untuk anak-anak yang masih kecil sampai kelas 3 atau 4 SD, itu masih main nilai moralnya di step 1. Jadi dia tulus. Kalau dia ngikutin peraturan karena memang disuruh untuk rajin, dia akan rajin. Ya, tidak terlambat dia akan tidak terlambat. Tetapi begitu masuk kelas 5 SD, ya, kelas 5 nih, kelas 6 SD, maka poin-poin yang dia dikumpulkan itu hanya untuk mendapatkan reward. Artinya apa? Nanti kalau dia ada di tempat lain, bukan di gereja, lalu di tempat itu tidak ditawarkan poin, tidak ditawarkan reward, maka kemungkinan besar dia akan terlambat. Artinya apa? Nilai moral bertumbuh seorang anak itu, ya. Lalu di tahap ketiga, tahap yang level ketiga, anak itu akan berkembang tahapnya kalau dia disetujui, dia diterima. Itu sebabnya anak-anak remaja mulai yang namanya geng, ya. Bikin geng, bikin kelompok sama teman-temannya, bikin nama, bikin kaos bareng, bikin identitas bareng. Kenapa? Karena mereka masuk dalam tahap yang disebut good boy, good girl. Jadi mereka ingin dianggap baik oleh teman-temannya. Belum tentu benar. Sekali lagi, dia ingin nilai benarnya dia adalah kalau dia dianggap baik oleh lingkungannya. Belum tentu yang benar. Itu sebabnya anak remaja yang sedang masuk tahap 3 ini, kalau diajakin ngerokok, kalau lingkungannya semua ngerokok, buat dia ngerokok adalah benar. Karena masuk tahap 3. Ini menurut teori Kohlberg. Kembali lagi, saya tidak akan berlama-lama membahas ini, karena ini adalah sebagai pengantar saja kenapa dan bagaimana cara-cara classroom management yang harus kita lakukan. Maksudnya gimana, Pak Teguh? Maksudnya gini, kalau ke anak-anak yang kecil, pakai sistem reward and punishment masih jalan, masih bisa, kakak-kakak, efektif ampuh. Tapi begitu anak mulai masuk pubertas, mereka punishment and reward hanya akan bisa kalau selama kita ngasih punishment, selama kita kasih reward. Di luar itu, belum tentu. Belum tentu. Bukan berarti gagal ya, enggak. Jadi, kita harus punya strategi lain. Nanti kalau udah remaja, ada yang masuknya tahap reasoning. Karena dia sudah masuk moralitasnya, yang penting kata orang lain keren. Nah, inilah yang membedakan classroom management untuk anak-anak yang berbeda usia. Itu pengantarnya dari saya. Ya, nanti kalau kakak-kakak tertarik bisa belajar teori perkembangan anak, begitu. Oleh sebab itu sedikit kita mulai masuk dengan classroom management. Hari ini kita akan belajar classroom management yang offline, on-site, dan classroom management yang hibrid, kakak-kakak ya. Jadi ada 2 ilmunya kita hari ini, spesial. Ada classroom management on-site dengan yang hibrid. Semua yang dilakukan oleh guru untuk mengatur siswanya, nah, ya, semua yang dilakukan oleh guru untuk organize students, waktunya, ruangnya, dan materialnya atau bahan-bahannya, sehingga mahasiswa dapat belajar dengan baik.
Intinya begitu. Jadi guru melakukan apapun juga, dan itu bisa membuat siswa belajar, itulah yang disebut dengan classroom management. Kak Teguh, saya mau pakai game supaya anak-anak belajar semangat. Itu classroom management bukan? Iya, jawabannya. Kak Teguh, saya mau rubah posisi duduknya yang biasanya duduknya itu monoton nih, Kak. Misalnya posisinya seperti barisan aja gitu ya, seperti barisan nih, posisi duduknya seperti ini gitu. Kak, saya mau rubah supaya anak-anak bisa diskusi satu dengan yang lain. Saya mau buatnya melingkar. Boleh nggak? Itu classroom management nggak? Iya, itu classroom management. Jadi kakak-kakak, apapun yang dilakukan oleh guru. Kak, kemarin kita pakai kertas gambar digunting-gunting. Sekarang kayaknya anak-anak lebih sukanya pakai apps, pakai Padlet, pakai games. Boleh nggak, Kak? Boleh. Itu classroom management bukan? Iya, itu classroom management. Kak, di kelas saya anaknya suka ribut, nggak mau diem. Kak, saya mau pakai kode. Kalau angka 1, kalau jarinya saya 1, atau 2, atau 3, itu saya mau kasih tanda untuk volume. Ya, volume. Saya mau kecilin. Kalau 3, berarti volumenya ini terlalu besar nih di kelas. Lalu saya kurangin 2, 1. Nanti anak-anak akan diem, Kak. Dan ternyata diem. Itu classroom management bukan? Iya, itu classroom management. Jadi kakak-kakak yang namanya classroom management tergantung kreativitas kita dan sebanyak apa kita baca. Kalau kita nggak banyak baca, ya mungkin classroom manajemennya akan terbatas itu saja. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin terbatas. Oleh sebab itu kita lihat, apa yang bisa kita lakukan? Ada 4 karakteristik classroom yang bisa berjalan dengan baik. Ya, yang pertama, kakak-kakak lihat, kalau classroom itu, manajemen itu belajar dengan baik, maka muridnya yang akan banyak bekerja. Tapi kalau gurunya nggak bagus ngatur kelasnya, anak-anak nggak tahu prosedur, nggak tahu rutin, maka gurunya yang capek bekerja, ngatur, teriak-teriak, dan ngejagain anak-anak supaya nggak kabur dari kelas, karena inefektif. Lalu kemudian, kalau kelas yang efektif, gurunya itu ngasih tahu tujuannya, langsung jalan anak-anaknya, ya. Tapi kalau di sini, si gurunya ngasih petunjuknya nggak jelas. Ayo pelajari semuanya di bab 3. Ayo pelajari semuanya di Alkitab. Kan nggak jelas bagian mana, begitu ya. Sedangkan kalau guru yang spesifik, adik-adik, kita mau belajar mengenai kisah Musa. Ada di kitab ini, ayatnya ini, ininya ini, temanya ini. Ayo kita buka sama-sama. Tapi kalau di guru yang tidak efektif, adik-adik kita mau belajar Musa, coba cari. Ayo, Musa ada di mana? Ayo, Musa itu kan ceritanya banyak banget, kakak-kakak ya. Ini disuruh cari anak-anaknya mau kapan beresnya. Atau guru yang tidak siap adalah guru yang kalau bertanya terlalu umum. Sehingga anak-anak sulit menjawabnya. Contohnya kakak-kakak yang sering saya temukan. Ya, yang sering saya temukan. Kalau misalnya ada pertanyaan begini, misalnya waktu mulai ngajar, adik-adik ceritanya dikasih uang sebesar 100.000 oleh mama dan papa, ya. Sekarang adik-adik kira-kira mau dibelikan apa barang ini supaya bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Ayo, silahkan. Ya, ini pertanyaan yang pertama, masih gampang untuk dijawab. Kak, aku mau beliin makanan, Kak, aku mau beliin baju, buat yang nggak punya baju, dan seterusnya. Ya. Lalu ada yang nyeletuk begini, Kak, aku mau beliin. Nah, ini dia menarik nih. Kak, aku mau beliin dia makanan yang dia nggak pernah beli. Contohnya minuman-minuman kaleng. Kak, mulai nih kita ya, antara bingung ya, minuman kaleng, terus Kak, lalu minuman-minuman yang mungkin Kak dari impor ya, dari luar. Nih, mulai nih. Kita ada hatinya nggak setuju ya. Kan kita maunya bantu dia, beli alat sekolah kayak, beli apa kayak, ini belinya minuman kaleng, ya nggak? Kita bingung nih. Lalu kita kasih pertanyaan ke anak-anak. Classroom management yang tidak efektif akan memberikan pertanyaan seperti ini. Menurut adik-adik, kalau beli minuman kaleng itu boleh atau enggak? Nah, kakak-kakak, begitu dikasih pertanyaan ini, anak-anak akan bingung karena melihat air muka kita bisa setuju, bisa enggak.
ini jebakan Batman jangan-jangan nih. Saya salah jawab dimarahin nih takutnya. Ya, oleh sebab itu classroom management harus memberikan pertanyaan yang lebih efektif dan efisien. Contohnya adalah adik-adik untuk mencapai hal yang lebih penting ya dalam hidup, kita mau bantunya dengan hal-hal yang lebih penting juga. Baik, kalau mau beli minuman kaleng, kakak-kakak, adik-adik mau ganti dengan apa? Seandainya ada yang lebih penting lagi dari minuman kaleng, silahkan adik-adik. Nah, kalau kakak-kakak bisa arahkan anak-anak untuk berpikir efektif, itu akan jauh lebih baik ketika kakak-kakak mengajar di dalam kelas dan membantu anak-anak bisa diskusi. Ya, jangan terlalu umum dan jangan pertanyaannya agak menjebak ya, karena kalau menjebak anak-anak bingung jawabnya, takut salah. Lalu kemudian kalau guru yang efektif, guru itu nggak usah banyak ngomong, dia sudah punya disiplin di dalam kelasnya. Nggak usah dijelasin, anak udah langsung sendiri jalan sesuai dengan pola yang harusnya. Tapi kalau nggak efektif, guru itu lebih banyak ngehukum. Hei, di sana, kenapa kamu di sana keluar kelas nggak minta izin? Padahal tadi nggak dikasih tahu, nggak boleh keluar kelas ya. Tadi nggak dikasih tahu keluar kelas, boleh atau enggak. Tiba-tiba ada anak yang keluar kelas langsung dihukum. Ini karena ada yang keluar kelas, kita pulangnya ditambah lagi 5 menit ya. Yo, semuanya bete. Nah, itu akan membuat ineffective teaching. Beda kalau dari awal sudah dikasih tahu konsekuensinya. Selama pelajaran tidak ada yang keluar kelas dan seterusnya, dilatih rutinnya, anak akan tahu. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri kalau kelas itu efektif adalah guru sudah melatihnya terlebih dahulu, dipraktis prosedurnya. Sebelumnya dilatih berulang-ulang. Kalau salah, dilatih lagi. Tapi kalau yang nggak efektif, ya gurunya cuma ngasih tahu doang. Saya udah kasih tahu kok. Kasih tahu itu berbeda dengan melatih. Ya, seringkali saya temukan guru-guru yang senior ya di sekolahan nih, bukan sekolah minggu nih, di sekolahan. Guru-guru yang di sekolah mengajar, biasanya kalau ngomong saya udah kasih tahu di kelas, dengan ngasih tahu di kelas berbeda dengan melatih anak di kelas. Ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Maka dari itu kalau dia hanya ngomong doang, hanya tells tapi tidak melatih prosedurnya, tidak dipraktis, yang terjadi guru akan banyak teriak dan istilahnya nih ya, udah teriak, murid-murid-lah yang akan memegang kendali. Begitu ceritanya rekan-rekan. Itu sebabnya kita harus memiliki kelas yang efektif. Oleh sebab itu saya akan catatkan 7 hal kalau misalnya kita memulai kelas baru, apa saja yang ingin diketahui oleh siswa. Ini bisa di-capture atau nanti di PDF-nya akan saya masukkan ini sebagai bagian yang esensial ya, kakak-kakak jangan khawatir ya. Nanti saya akan bagikan. Saya duduk di mana? Apakah ruangan kelas ini ruangan yang tepat? Jadi kalau hari pertama nih kita ada kenaikan kelas, maka kakak-kakak harus siapkan kelasnya dengan tepat. Atau kalau di Zoom, kemarin itu ya, kalau masih ada yang nge-Zoom, anak-anak udah betul belum kelasnya? Kamu kelas berapa, nak? Kelas 3. Oh, kelas 3 ada di kakak ini, Zoom yang ini, ruangan yang ini, kelas Matius kah, kelas Lukas kah, gitu ya. Kita harus jelaskan dulu ke anak-anak. Kalau perlu, dikirim ke grup WA. Dikasih ke orang tuanya, grup Lukas untuk anak kelas ini sampai kelas ini, wali kelasnya ini. Nanti masuk ke grup Lukas. Jadi dikonfirmasi lagi. Begitu hari H, masuk anak-anak sudah tahu. Kalau tidak ada yang bertanya saya di kelas mana, anak-anak sudah tahu kelasnya, itu classroom management yang jempol. Itu keren banget. Berarti teamwork guru sekolah minggunya keren. Di broadcast, di WA, diulangi, anak guru-guru disuruh, orang tua murid disuruh ngisi Google Form dulu, memastikan anaknya usia berapa dan kelas berapa, lalu diarahkan oleh wali kelasnya masing-masing, dibikinin grup. Jadi begitu masuk lewat Zoom ataupun datang ke gereja, anak-anak nggak ada yang bertanya langsung, itu gurunya saya. Itu top, itu classroom manajemennya keren. Ya. Lalu tempat duduknya seperti apa? Apakah guru-guru yang ada di kelas itu akan memperlakukan saya hafal nama saya enggak? Atau saya cuma dipanggilnya nama yang resmi aja? Anak-anak tuh kadang lebih deket kalau dipanggil dengan nama panggilannya. Kalau ngomong sekolah minggu ya, kakak-kakak ya, ngomong sekolah minggu untuk anak yang kecil nih, untuk anak yang kecil. Tapi kalau kakak mau panggil nama resminya juga boleh, ya. Tentu saja dalam event-event tertentu. Lalu bagaimana saya bisa dapat poin, bagaimana saya bisa dapat nilai, dan seterusnya. Dan inilah 3 hal yang harus diajarkan kalau kita mau anak-anak ini
jago classroom manajemennya. Ya, yang pertama, kakak-kakak harus tentukan prosedurnya apa. Prosedur itu apa saja? Prosedur itu yang harus diajarkan ya. Prosedur apa yang harus diajarkan? Kita akan lihat sama-sama ya. Contohnya nih, contohnya. Coba. Oke, kita lihat. Ya, prosedur apa yang harus diajarkan? Prosedur masuk kelas. Nah, apakah mereka harus berbaris gitu ya? Apakah mereka langsung masuk dan duduk ya? Lalu kalau udah masuk kelas, denah kelasnya seperti apa? Mereka boleh duduknya bebas atau laki-laki ditentukan, ataukah setiap masuk hari Minggu tunggu ada denah kelas dari kakak yang akan pilihkan denah kelasnya? Keren nggak? Keren banget. Kalau ada denah kelas setiap minggu sudah disiapkan sebelumnya oleh kakak-kakak, itu anak-anak seneng banget. Apalagi denah kelasnya ditampilkan dengan bentuk dan gambar yang menarik. Tinggal digeser-geser dengan magnet kah, dengan flanel kah, luar biasa. Anak-anak akan suka. Kata gue, kalau Zoom gimana? Bikin denahnya dalam PowerPoint slide-nya, misalnya. Begitu ya? Bisa begitu? Bisa banget. Ya. Oke, lalu apalagi yang harus diajarkan prosedurnya? Bagaimana ketika anak-anak kalau ditanya itu ingin menjawab, ya? Nah, apakah mereka harus angkat tangan dulu kalau onsite? Kalau di Zoom, apakah mereka harus raise hand dulu atau langsung buka mic? Ya, nah itu harus dilatih dulu. Kalau sampai ada yang kita latihnya, misalnya begini, adik-adik, kalau ada yang bertanya nanti angkat tangan dulu ya, raise hand dulu ya, raise hand, angkat tangannya dulu. Nanti kakak akan persilahkan sebut namanya. Ternyata ada yang nyelonong nih, ya. Karena saya kenal dengan Kak Nita nih dari PTI, misalnya Kak Nita ini adalah anak yang nakal ceritanya. Jadi kalau yang lain angkat tangan, Nita sendiri langsung buka mic, langsung nyerocos, cut gitu ya. Lalu kan jadi masalah. Apakah kita tunggu Nita, tunggu. Nitanya ngomong, saya ngomong, teriak-teriakan, udah diem dulu, aduh matiin mic-nya, daripada repot-repot, di mute aja, jebret, mute. Ya, kan kita sebagai host bisa mute. Begitu bisa di mute, lalu kita ulangi lagi. Adik-adik, Nita bagus sekali semangatnya. Tapi ingat, tadi kakak minta apa? Raise hand dulu, lalu kakak sebut namanya dan boleh jawab. Diulangi, prosedurnya dilatih. Jadi tadi gagal karena ada Nita yang nyelonong, lalu kita stop dulu, diulang lagi, di reset lagi. Baik, kakak akan berikan lagi pertanyaan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dang. Raise hand dulu ya. Begitu semuanya sudah tahu, biasanya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, anak-anak akan raise hand. Itu namanya prosedur, kakak-kakak. Dan kalau prosedur sudah berjalan selama sekitar 1 bulan, ya, itu anak-anak sudah akan terbiasa. Dan ketika terbiasa, maka inilah yang disebut dengan rutin. Kak Teguh, kalau berdoa gimana Kak Teguh? Perlu nggak dibuat prosedurnya? Perlu dong. Maju ke depan kelas kah? Atau berdoa dari tempat duduknya kah? Itu kan beda. Ya, betul nggak kakak-kakak? Jadi disepakati dulu kalau nanti gurunya ganti-ganti. Setiap minggu kan ada guru yang ganti-ganti nih. Kita sepakati ya, kalau berdoa itu semuanya maju ke depan, bukan berdiri dari kursinya. Supaya sama prosedurnya. Sehingga kalau prosedur diulang berkali-kali menjadi rutin. Dan kalau anak-anak rutin, keren banget. Ya. Dan yang terakhir, kalau rutin diulang, anak-anak sudah berjalan dengan sendirinya, bahkan tanpa ada kita, itulah yang disebut dengan disiplin. Ini dia inti dari classroom management. Ya, jadi kakak-kakak ini menarik sekali ya. Prosedurnya itu adalah kita awalnya bikin skenario nih kakak-kakak. Bikin skenario nanti kalau ada yang begini ya harus begini. Lalu baris di depan. Lalu nanti ada ketua kelasnya misalnya atau apanya. Itu skenario semuanya ya. Lalu kalau udah skenario berikutnya dilatih kakak-kakak ya. Dilatih berulang-ulang. Lalu dibiasakan. Terakhirnya ya, dibiasakan. Kalau ini udah jalan, akan menjadi rutin, dan akhirnya akan menjadi disiplin. Seperti itu, Kak. Aduh, seru kan classroom management? Ini dia contoh-contohnya memulai kelas, bagaimana bikin anak diem. Kak Teguh, dari mana idenya? Macam-macam, Kak. Ada yang bikin ini, Kak. Bikin tombol kayak radio,
ya, sengaja bikin pakai styrofoam. Styrofoam bikin kayak tombol volume radio tapi agak gede gitu ya, ditempelin di papan, Kak, ditempelin di papan. Begitu ditempelin di papan, ini bisa diputar-putar, bisa dimainin. Dan ketika anak-anak ribut, langsung dia begini, pegang volume, ya. Jadi clap-nya hanya untuk menarik perhatian. Ini nggak bicara si kakaknya. Langsung di sini putar volumenya. Dikecilin, pelan-pelan. Langsung kelas semuanya diem, Kak. Itu saya kaget dan saya kagum loh, Kak. Itu saya kagum banget loh. Dia cuma begini aja, lalu ini. Dan dia nggak pakai teriak-teriak, dia nggak pakai, ayo semuanya diem, ayo itu yang di belakang diem, gitu ya, kayak konser aja. Itu yang di belakang mana suaranya, nggak gitu ya, nggak gitu. Jadi tinggal pakai knob volume. Lalu apalagi yang bisa dipakai ide untuk membuat diem? Ada lagi ini, dia bikin semacam tanda panah, Kak. Tanda panah pasang di papan, yang atas warna merah, yang bawah warna hijau. Jadi kalau anak-anak ribut, dia akan segera ambil tanda panahnya lalu dia tempelin ke warna merah. Dan dia akan geser pelan-pelan ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai mendekati hijau. Kalau anaknya masih ribut, ada yang ribut dia naik lagi. Lalu dia hanya begini saja. Lalu turun lagi sampai hijau, selesai, angkat, baru dia bicara lagi. Ya, itu menarik sekali. Bagaimana cara bikin anak tenang di kelas? Wah, seru banget ya. Seru banget. Kalau di Zoom gimana, Kak Teguh? Apa tekniknya? Pakai mute all, selesai, Kak. Pakai mute all, selesai, Kak. Ya, selesai semuanya. Makanya teknologi membantu kita. Sayangnya kalau kita ngajar di kelas onsite, nggak mungkin semuanya di mute ya. Nggak ada tuh tombolnya. Tuh macam-macam, Kak. Lalu ke nomor 3, kalau ada yang mau minta tolong, minta gunting, minta lem, gimana prosedurnya? Karena kalau nggak diatur pakai prosedur, kalau semuanya angkat tangan langsung ngomong, kakak-kakaknya akan susah. Sama seperti kalau Zoom, sekarang semuanya buka mic, lalu tiba-tiba semuanya ngomong. Nah, kayak gitu rasanya, Kak. Ya, oleh sebab itu, anak yang angkat tangan harus dilatih dulu apa yang harus dia lakukan. Boleh ngomong langsung atau tunggu dipersilahkan. Ya, makanya raise your hand, wait to be allowed. Ya, tunggu sampai bisa diizinkan untuk bisa bicara. Lalu kemudian pergerakan siswa di dalam kelas dan kertas. Kakak akan ngebagiin kertas nih, kakak akan bagiin kertas-kertas warna yang harus diwarna atau apa. Bagiinnya gimana? Panggil satu anak, lalu suruh dia bagiin, itu prosedur. Ya, boleh aja. Atau kakak mau dari kursi yang paling depan, simpen 4 kertas, oper ke belakang. Simpen lagi 4 kertas, oper ke belakang. Seperti itukah? Itu semua boleh, tapi harus dilatih prosedurnya. Silakan kakak-kakak yang pilih. Nomor 5, bagaimana mengakhiri kelas? Doanya siapa? Ya, yang maju siapa? Yang maju itu ditentuin sama saya, sama kakak sekolah minggu, atau berdasarkan urutan yang sudah kakak-kakak buat selama 1 bulan, ya? Ataukah mau sama kakak-kakak ditentukan, ya, berdasarkan absen nama? Silahkan kakak-kakak yang atur. Ya, dan kalau mereka sudah melakukan itu, apakah mereka akan mendapat poin gitu? Apakah kalau poin itu tidak selamanya ditukar dengan poin ini, Kak, mainan, tidak usah, kakak-kakak bisa tukar dengan, misalnya mau ditukar 5 poin, ditukar dengan 5 menit lebih cepat selesainya, misalnya ya, Kak. Tapi jangan sampai 15 menit lebih cepat selesainya, jangan, Kak, nggak boleh, Kak. Jadi pakai batasan ya, 3 menit lebih cepat boleh, maksimum. Jadi nggak boleh 4 menit, 5 menit, kelamaan tuh kalau lebih cepat sekolah minggunya. Tukar poin, maksudnya. Tukar poinnya dengan lebih cepat. Jangan kebanyakan, Kak. Jadi kayak sistemnya Shopee. Diskon Shopee. Diskon 50%. Kemarin saya kecele tuh. McD. Diskon 50%. Begitu dilihat syaratnya, diskon 50%, maksimum 15.000. Ya. Nggak boleh lebih dari 15.000. Kita udah tahu ya, banyak teknik seperti itu marketing. Nah, kita juga pakai. Kalau mau ngenawarin tuker poin, adik-adik yang sudah kumpulkan poinnya, mau dipakai apa? Boleh tuker. Boleh pulang lebih cepat, boleh. Tapi dibatas ya, 2 menit atau 3 menit lebih cepat. Jangan terlalu ekstrim, setengah jam lebih cepat. Wah, jangan, Kak. Jangan, Kak. Ya. Lalu sesekali boleh ada party di kelas. Party itu definisinya kakak-kakak bawain makanan. Jadi ada hari sekolah minggu, kalau kalian bisa mencapai poinnya 200, anggap aja gede nih, Kak ya. 200 itu besar.
maka kakak akan siapkan snack-snack selama kita sekolah minggu ya. Jadi itu spesial kalau kalian bisa 200 poin. Nggak apa-apa, sesekali boleh Kak, asal jangan setiap hari. Lalu jangan pas bagian firman, bagi-bagi makanannya, usahakan ya. Jadi beres firman, beres liturgi utama, lalu snack boleh dikeluarin. Jadi bunyinya di sekolah minggu menyenangkan Kak, tanpa merusak liturgi, tanpa membiasakan mereka merubah pola liturgi itu harus berjalan dengan baik gitu ya. Lalu nanti kita ada doksologi kah ya, ataukah ada perkataan-perkataan yang setara dengan pengakuan iman kah? Kalau anaknya udah lebih remaja itu masuk dalam prosedur ya, dan harus menjadi rutinitas. Diajarkannya kapan Kak Teguh? Diajarkannya adalah di awal kelas itu ada, di awal tahun ajaran berarti misalnya ya. Nah ini dia, ini semua yang saya jelaskan tadi, tahap-tahapnya adalah explain, jelaskan, modelnya gimana, skenarionya gimana, lalu didemonstrasikan. Yang kedua, rehearse, itu rumusnya. Rehearse itu diulang, dan di bawah supervisi kita. Harus dilakukan. Kalau kakak-kakak cuma ceritain aja, explain aja, tidak dilatih, maka semuanya akan buyar. Kakak-kakak dijamin akan teriak-teriak di kelas, langsung tiba-tiba monsternya keluar, semuanya galak. Ya, kalau sudah dilatih berulang-ulang, diperkuat, reinforce, diperkuat, diulang lagi sesekali, diajarin lagi sesekali, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jangan lupa, resep utamanya, berikan pujian yang tulus. Ya, berikan pujian yang tulus. Begitu. Oke, apalagi? Ini adalah resep tambahan yang bisa membedakan kita dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Menjadi guru, ya. Kalau orang yang keren, guru yang keren, itu biasanya pakai humor, Kak. Ya. Saya ingat sekali waktu itu di PTI ya, Kak, ya. Waktu di PTI kita di GKI itu loh, di atas ya. Kita kan bikin retreat anak-anak. Saya lupa namanya apa ya, kakak-kakak di PTI ya, saya lupa waktu itu. Yang kita mainnya temanya menjadi anak-anak masuk dalam pesawat, ya, kemudian pesawatnya jatuh di hutan, lalu kita mengadakan sesi-sesinya berdasarkan bagaimana kita bisa survive di hutan, gitu ya. Lalu sesinya dihubungkan dengan survival dan juga dengan firman Tuhan. Nah, di saat itu yang diajarkan ke mereka itu bagaimana menyapa kakak-kakak pembina itu, kakak-kakak yang guru sekolah minggu itu dengan kapten, ya, karena kita lagi jadi anggota di kapal nih ceritanya. Jadi panggilnya semua kapten. Lalu ada yang menjadi pramugari gitu ya. Nah, itu semua dikemas sehingga mereka merasa ada humornya begitu ya. Lalu kita cari nih tokoh kakak yang kira-kira masuk nih, yang lucu siapa nih gitu ya. Nah, itu dibikin skenarionya, Kak. Prosedur-prosedur yang dikemas dalam humor akan lebih cepat ditangkap dan waktunya akan lama sekali diingat oleh anak. Ya, percayalah. Jadi kalau kita ibaratnya makan, lalu makanannya itu cuma ditaburin aja bumbunya, tidak sampai meresap, tidak dibikin steam, ya, tidak dipanasin, bumbunya nggak ngeresap, itu cuma hilang sebentar. Tapi kalau kakak-kakak kemas dengan humor, itu seolah-olah makanan itu dikasih tekanan tinggi, maka bumbunya meresap ke dalam bahan makanan. Gunakan humor, Kak. Gunakan humor. Kata Teguh, saya nggak lucu, Kak. Humor itu nggak harus lucu, Kak. Tapi kakak-kakak punya materinya. Bisa cari tebak-tebakan receh, ya. Kakak tidak merasa dirinya lucu, tapi tebak-tebakan recehnya lucu. Apalagi kakak yang bawaannya lurus, ya, nggak ada ekspresi, lalu ngasih tebak-tebakan, itu lebih lucu lagi, Kak. Ya, itu lebih lucu lagi. Dan kalau ngasih instruksi harus jelas. Dan aktivitasnya harus melibatkan si anak, jangan cuma melibatkan 1 atau 2 anak saja. Itu rahasianya. Kalau kakak-kakak mau classroom manajemennya berjalan dengan baik, ya. Yang pertama, gunakan humor. Yang kedua, jelas perintahnya, ya. Jangan kecepatan karena nggak sabar, pengen langsung bisa, anak-anak langsung disuruh yang akhirnya aja, hasil akhirnya, tapi kakak-kakak lupa langkah-langkah di awalnya nggak diajarin. Lalu yang ketiga, aktivitasnya harus membuat semuanya terlibat, ya. Mulai dari mau ngucapin selamat pagi kah, selamat datang kah, atau mau pulang, itu harus disiapkan. Tipsnya, kalau ada anak yang ribut, mau di Zoom ataupun di mana Kak, di kelas, ya, kakak-kakak harus tangani perilakunya, bukan anaknya. Apa bedanya, Kak Teguh?
Kan yang bikin perilaku si anaknya. Jadi yang kita tangani anaknya, kan nggak mungkin perilakunya. Begini, kalau kakak-kakak tangani anaknya, bisa aja kakak-kakak marah, jadi benci ke si anaknya. Tapi yang harus kita tangani adalah perilakunya. Karena perilaku ini, kalau satu anak tidak ditangani, dia akan menular pada perilaku ke anak yang lain. Ya, jadi kalau kakak-kakak mau anak ini misalnya tidak jalan-jalan di kelas, maka yang harus dilakukan adalah semua kelas kita training. Misalnya ada tiba-tiba Kak Bowo ya, karena tadi ada Kak Bowo nih, ceritanya di sekolah minggu nih, kalau berdiri dia nggak bisa tahan, langsung berdiri, langsung jalan-jalan di kelas, itu mengganggu. Maka begitu ada Bowo nih, ceritanya murid namanya Bowo, berdiri, keliling-keliling di kelas, apa yang harus kita lakukan? Perilakunya. Maka, baik, adik-adik, kita duduk semuanya. Begitu duduk, Bowonya duduk, adik-adik, tadi ada yang berdiri di dalam kelas dan itu mengganggu. Tapi kita mau latihan lagi, ya. Kita mau latihan lagi. Kalau ada yang berdiri tiba-tiba, maka kakak akan tepuk tangan sekali dan yang berdiri itu berarti harus kembali ke tempat duduknya. Kita coba ya sama-sama ya. Bowo boleh bantu Kak Teguh, nanti berdiri ya di kelas ya. Nanti kakak tepuk sekali dan Bowo langsung kembali lagi ke tempat duduk. Bisa ya Bowo ya bantu kakak ya. Pertama, si Bowonya diperlakukan dengan hormat karena dia membantu kakak. Tidak diperlakukan dengan dipermalukan. Bowo, tadi itu jelek banget, itu kelakuannya jelek. Kalau berdiri, harus duduk lagi. Nah, itu beda. Itu memperlakukan si anaknya yang kita hancurkan. Tapi ini kita mau perbaiki perilaku. Maka tinggal dilatih aja. Tanpa emosi, dengan datar, kita ulangi prosesnya. Baik, Bowo udah bisa ya. Ketika kakak tepuk sekali, dia langsung duduk. Coba sekarang gantian ya dengan adik yang lain. Misalnya namanya Jimmy. Jimmy, giliran kamu ya. Sekarang tiba-tiba berdiri ya. Nanti kakak akan tepuk, kamu kembali ke tempat duduk ya. Kita coba. Yuk. Jimmy tiba-tiba berdiri. Kita tepuk, Jimmy-nya kembali duduk. Luar biasa, semuanya tepuk tangan. Itulah bedanya Kak, menghandle disruptive behavior dengan menghandle anak yang nakalnya. Beda ya Kak ya? Beda banget. Kalau ngehandle anak yang nakalnya, anak bisa sakit hati. Karena diperlakukan keras dan semakin melawan. Tapi dengan perilaku yang kita perbaiki, rutinnya, prosedurnya yang kita tangani. Dan usahakan agar kelas terus berjalan dengan baik. Ya. Kalau kakak-kakak sudah melatih prosedur, ya, lalu masih ada anak yang ganggu nih di kelas, tiba-tiba ngoceh, tiba-tiba apa. Kakak-kakak terus saja ngajar. Tapi anaknya didekati dan disentuh pundaknya, ya, sentuh pundaknya. Kita terus ngajar aja cerita. Kalau lagi cerita tentang Musa, cerita dulu Musa, terus si anak yang ngobrol ini dekati, kita jalan ke belakangnya, lalu ditepuk pundaknya, ya. Artinya kita minta dia tenang. Dia tahu dia akan tenang, ya. Lalu kita terus mengajar. Jadi tidak harus mendiamkan anak itu dengan disuruh diam dan menghentikan ritme kelas. Jangan sampai. Ya, karena anak itu maunya, anak yang mengacau di kelas, maunya dia ambil kendali, dia mau perhatian itu jatuh ke dia. Jangan kasih itu, Kak. Jangan kasih itu, Kak. Ya. Fokus untuk satu kelas, bukan untuk satu anak saja. Dan kalau kakak mau tahu yang paling efektif adalah kakak mau mendiamkan anak, kakak hening, diem. Wajahnya ditahan, lebih serius, jangan cengengesan Kak. Misalnya kakak memang hatinya periang ya, kakak ini baik hati, Tuhan ciptakan kakak ini baik hati. Jadi begitu kakak mau pakai metode yang keheningan efektif ini, begitu diam, kakak-kakak senyum, ketawa-ketawa, nanti anak-anak nggak akan merubah sikapnya. Tapi begitu kakak rubah wajahnya serius, hening, tunggu aja Kak. Anak-anak langsung diam semuanya, ya. Dan syaratnya kakak nggak boleh teriak, kakak nggak boleh marah. Sekali kakak marah, sekali kakak teriak, maka yang pegang kendali adalah si anak, bukan kita lagi, ya. Atau gunakan kata-kata yang berbisik, suaranya berbisik, ya. Dan instruksi kakak-kakak itu kalau ngasih instruksi, tolong dicek ulang. Anak ngerti nggak? Dicek ulang. Anak ngerti nggak? Ada langkah-langkah yang kita udah tahu, tapi anak belum tahu. Cek ulang bahasanya dan urutan kerjanya, ya. Ini dia yang penting. Keliling ruangan, cek pekerjaan. Nah ini keliling ruangan Kak, saya mau sedikit gambar ya Kak ya. Nah, misalnya nih Kak, saya punya ruangan kelas. Ini belum yang hibrid ya Kak ya, belum yang hibrid, masih campur-campur nih Kak, masih campur sari. Nah terus kemudian kita duduk berdirinya misalnya di depan kelas ini Kak, ini gurunya. Maka anak-anak yang duduk di area ini kan kalau mata kita ke arah sini nih, Kak.
di bagian depan sini ini adalah area hijau. Jadi area yang akan sangat mudah diperhatikan oleh kita. Lalu ada area kuning, Kak. Area kuning adalah area yang di belakang sini, Kak. Ya. Yang duduknya di belakang. Itu kuning. Dapat perhatian kitanya sedikit. Dan ada yang area merah, yaitu di area sini nih, Kak. Nih, area merah, Kak. Biasa yang di ujung juga ini merah. Ini juga area merah. Yang merah biasanya anak-anak cenderung ngobrol gitu loh, Kak. Ya. Nah, yang di sebelah kita, agak di sini tuh berarti kuning nih. Pas yang di sebelah mata kita, blind spot kita, ini biasanya kuning. Ya. Solusinya apa, Kak Teguh? Solusinya apa? Supaya kalau kita menghindari yang namanya adalah area merah dengan kuning, solusinya kakak harus keliling kelas, pindah ke sini sekali-kali, pindah ke sini sekali-kali, sehingga area merah dan area hijaunya berubah. Ya, itu sebabnya tips yang saya katakan adalah kakak-kakak harus keliling ruangan, jangan diam saja. Ya, itu tips yang paling penting untuk kita ingat semuanya. Lalu kemudian tips yang berikutnya adalah cek pekerjaan anak-anak. Kalau disuruh baca Alkitab, pada baca nggak? Atau jangan-jangan ada yang nggak baca gitu, ya? Atau main aja. Lalu gunakan non-verbal cue. Non-verbal cue yang tadi, yang pakai jari, ya, atau yang begini, tepuk, lalu kita putar knob, volume apa, hayal, ya, virtual, itu bisa digunakan. Non-verbal cue. Jaga kelas nyaman. Jangan sampai kakak marah di dalam kelas, sehingga suasananya jadi tidak nyaman. Ya, jaga tone bicara kita supaya tidak terdengar frustasi. Rencanakan dengan baik kegiatan di kelas dan percaya diri serta hafalkan nama anak-anak. Kalau kakak tugasnya cuma seminggu sekali, seminggu sebelumnya hafalin nama anak-anak di kelas itu, Kak, ya, hafalkan. Lalu kakak harus tahu anaknya yang mana, ya. Maka classroom management kakak akan luar biasa lancar. Nah, ini dia. Ini adalah contoh-contohnya yang bisa dilakukan di kelas, ya. Nanti saya akan kasih gambaran sedikit. Ada reward wall, jadi tembok untuk mencatat anak-anak dapat rewardnya berapa poin, ya. Lalu kehadiran anak juga bisa dicatat di situ, ya. Lalu ini yang ingin saya sampaikan, ada beberapa catatan yang membedakan antara pembelajaran online dengan offline. Tidak semuanya akan saya bahas, ya, karena sebentar lagi saya akan masuk pada materinya, ya, hybrid. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab, ya. Untuk offline learning, bentuknya adalah tradisional. Kita udah tahu, dan murid bisa face-to-face, sehingga perhatian guru bisa maksimal. Kalau online, tidak ada face-to-face. Pakainya kamera to kamera, sehingga perhatian guru termasuk sulit, ya, perhatian guru itu rendah. Kalau di sini, perhatian guru ke murid bisa tinggi. Lalu apa lagi yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah nih, ya. Kalau di online yang sebelah kiri, guru tidak bisa memantau pekerjaan siswa. Ya sudah, kalau nggak dikerjain, anak tiduran, anak tinggalin kameranya mati, kita nggak tahu di sana ngapain. Tapi kalau ada kalau onsite atau offline, guru bisa mengendalikan dan mencari tahu anaknya lagi kerja atau enggak, ya. Nah, oleh sebab itu saya akan masuk dalam hybrid learning. Nanti kalau mau nanya, Kak, kita masih punya waktunya agak banyak, ya, bisa setengah jam tanya jawab. Kakak-kakak bisa bertanya. Ini sedikit lagi materinya. Hybrid learning adalah kondisi di mana di saat yang sama, sekali lagi saya ulangi, di saat yang sama, ya, di saat yang sama ada kelas di dalam kelas, ya, dan ada yang di dalam rumah. Tuh, ya. Ada yang di rumah, ada yang di kelas berjalan bersamaan. Gitu, Kak, ya. Ini definisi hibrid. Jadi, apa yang kita lakukan di dalam kelas itu disiarkan ke orang yang ada di rumah. Kalau untuk sekolah minggu perlu nggak sih, Kak Teguh? Kak, di sekolah minggu perlu juga. Mungkin ada yang lagi kena COVID di rumah, tapi pengen ikut kebaktian, bisa. Ada juga yang papa mamahnya terpaksa pindah domisili karena pindah kerja ke kota lain. Tapi anak-anaknya udah cocok sama anak-anak kita. Lalu gimana solusinya? Ikut kelas yang hibrid.
gitu ya. Macam-macam ya Kak ya. Ada juga anak yang memang punya kesulitan, jadi kayak kami di GKI Gatot Subroto ada satu anak rumahnya tuh di pinggir kota, dekat Sumedang ya. Aduh, jauh banget itu. Nah, akhirnya mereka maunya ikut kelas hibrid pakai Zoom. Begitu ya. Nah, jadi definisinya kelas hibrid adalah kelas yang dilakukan bersamaan, siarannya langsung atau istilahnya adalah sinkronus, Kak. Sinkron. Apa yang dilihat oleh anak di dalam rumah terjadi saat itu juga di dalam kelas. Sehingga tantangannya adalah butuh beberapa persiapan untuk melakukan hybrid learning, ya, yaitu adalah anak yang di dalam kelas dan yang di rumah memiliki akses alat-alat yang memadai. Karena kalau tidak memadai, tidak akan comfort, tidak akan nyaman, Kak. Lalu kalau tidak memadai, ada banyak tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan nantinya oleh si anak yang di rumah, ya, dan tidak bisa diakses oleh anak yang di rumah. Jadi yang di rumah cuma nonton aja judulnya, gitu, tidak bisa berinteraksi. Nah, inilah dia. Kenapa hybrid learning itu penting? Karena menawarkan cara belajar yang fleksibel. Jadi bisa saja materinya nggak usah dibaca sekarang ya, tapi dibacanya nanti. Kalau sudah dibaca, nanti kakak akan berikan tanda checklist. Tanda sebagai kalian sudah menyelesaikan tugas dan akan dapat poin. Misalnya begitu. Fleksibel nggak? Fleksibel. Ya, anak bisa baca di lain waktu, tapi dia tetap mendapatkan poinnya. Ya, terus kemudian ini bisa mengakomodir anak-anak yang berbeda, kecepatan belajarnya, dapat mencapai anak-anak yang tempatnya jauh, seperti yang tadi saya bilang, ya. Lalu bisa mengatasi anak-anak yang cenderung absen, udah lama nggak datang ke gereja, pakai Zoom mau nggak mau dinyalain dong, ya, karena di rumah nggak ada alasan. Lalu kemudian anak-anak bisa lebih terbiasa menggunakan teknologi yang canggih. Ini dia, Kak. Ini dia yang jarang diketahui, jarang dikasih dalam training-training. Rata-rata dalam manajemen kelas hanya sampai pada manajemennya saja. Tetapi bagaimana di hibrid, di kelas hibrid, itu kita biasa pusing setengah mati. Ya. Makanya, sekali lagi, online learning dengan face-to-face learning, ketika digabungkan, ini yang disebut dengan hybrid. Ya. Dan ini adalah setup kelas yang diperlukan. Yang pertama, kakak-kakak wajib punya kamera webcam-nya. Kayak di laptop saya ini udah ada ya, Kak ya. Sudah ada di laptopnya. Ya, jadi aman. Lalu kemudian harus bisa monitor yang bisa menampilkan murid-murid yang ada di tempat jauh. Jadi, kalau ada di kelas, usahakan kakak punya satu lagi proyektor, ya. LCD proyektor ya Kak ya, untuk nunjukin ke kakaknya, ke guru sekolah minggunya, bahwa murid-murid yang di rumah sedang mengikuti. Jadi kita bisa lihat anak-anak, ya. Caranya gimana kalau pakai Zoom ya tinggal ditampilkan saja tampilannya, ya. Kemudian, nah ini dia Kak, kita butuh satu device yang bisa berfungsi sebagai whiteboard. Kalau ngajarnya sekolahan biasa ya Kak ya, kalau sekolah minggu kadang-kadang kita nggak perlu whiteboard. Yang kita perlu adalah PPT. Nih ya. Kalau kakak-kakak perlu untuk menulis, maka perlu untuk membeli pen tablet yang seperti yang saya gunakan ini, Kak. Ini saya angkat deh. Ini Kak nih, ya. Ini saya pegang ada pen tablet. Jadi kalau saya menulis di sini, ini ya, saya bulet-bulet nih. Kelihatannya Kak ya, di sini bulet-bulet nih. Ya. Di sini bisa dipakai. Karena berbeda kalau kita menggambarnya pakai mouse. Ini sekarang saya pakai mouse ya. Ya Kak ya, ini pakai mouse nih. Mau bikin bulatan-bulatan. Ya begini nih Kak. Mau nulis saya. Ini menulis saya. Ya agak ribet nih Kak kalau nulisnya saya pakai mouse tadi. Sekarang saya pakai pen tablet ya Kak ya. Nulisnya saya. Persis seperti saya menulis biasa. Begitu Kak. Sehingga kalau misalnya kakak mau bikin kelas hybrid, sangat disarankan ada alat yang bisa menggunakan whiteboard. Ya, jadi bisa pakai pen tablet. Ini adalah solusi pertama, pen tablet. Ya, tablet yang khusus buat pen. Nanti saya udah capture-kan nanti harga-harganya ada Tokopedia. Nanti saya tunjukin. Lalu kalau nggak ada pen tablet nggak apa-apa Kak, pakai papan langsung Pak. Kak, pakai papan tulis. Pakai papan tulis. Jadi
ini anggap aja ini papan ya, karena kebetulan ini tembok saya. Kalau saya nulis di sini, kakak bisa langsung tembak pakai kamera. Cuma kamera ini nggak bisa pakai kamera yang bawaan laptop, Kak. Kenapa nggak bisa, Kak Teguh? Karena kurang tajam. Nanti kalau kakak tulis di sini pakai spidol, di sini nggak akan tajam, Kak. Kakak harus upgrade. Pakai webcam yang sudah 4K. Atau pakai kamera DSLR. Begitu kurang lebih, Kak. Baru bisa kena. Pengalaman saya di sekolah, kami waktu itu pakai webcam begini, Kak. Pakai webcam begini, lalu nulis gurunya di papan. Waduh, Kak, nggak kebaca itu, Kak. Nggak kebaca. Karena resolusinya kurang tinggi. Lalu selain resolusinya kurang tinggi, webcam ini, Kak, ini saya di sini pakai lampu nih, Kak, ya. Saya matikan nih. Saya matikan. Oke, ya. Saya matikan lampunya, Kak. Kakak-kakak lihat ya, muka saya bersih, tetap terang, tapi kelihatan lebih ini, Kak. Coba saya matikan dulu, stop sharingnya. Nih, Kak, lebih bintik-bintik nggak, Kak? Ini lebih bintik-bintik, Kak. Memang terang dari bawaan laptopnya, tapi ini bintik-bintik terus lebih pelan. Kalau gerakan saya tangan begini langsung ngeblur, Kak. Langsung ngeblur. Beda kalau cahayanya cukup terang. Sekarang saya nyalakan lagi. Nah, ini cahayanya udah cukup, Kak. Saya pakai lampu softbox 1 di depan saya, di kira-kira serong kiri nih, 45 derajat ya ke sana. Lalu ini lampu kamar, nyala juga. Di sebelah kanan sedikit ada jendela nih. Karena sore hari cahayanya udah berkurang. Tapi ini jauh lebih baik, tangan saya nggak ngeblur nih, Kak. Gitu. Dan kalau nulis di papan, ini relatif lebih jelas. Ya, kalau cahayanya cukup. Nah, tapi kalau cahayanya nggak cukup, ini akan buram. Oleh sebab itu, saya tunjukin dikit ya, Kak, ya. Ini nih. Waduh. Ini kakak-kakak bisa lihat, ini adalah lampunya yang saya gunakan nih, Kak. Ini lampunya, ada tiangnya, jadi kakak-kakak bisa lihat di sini, ada tiangnya, ada lampunya. Pakai aja satu, Kak. Di dalamnya pakai bohlam biasa, pakai lampu Philips saja biasa. Yang lampu LED begitu ya, Kak, ya. Nah, jadi kalau hybrid learning, sebentar, Kak. Jadi kalau kakak-kakak pakai hybrid learning, ada beberapa alat tambahan yang kakak perlukan. Kak Teguh, ada lagi nggak yang lebih sederhana? Ada sih, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Bisa kok. Yang sederhana-sederhana juga bisa ya. Jangan khawatir ya, Kak, ya. Jadi, saya memberikan rekomendasi untuk mengatasi beberapa masalah yang saya hadapi di lapangan, yaitu resolusi rendah, kalau cahayanya rendah juga. Apalagi nih, Kak, yang harus disiapkan, yaitu adalah mikrofon, Kak. Kalau saya kan tadi berdiri, lalu jalan geser ke pinggir ya, Kak, ya. Itu kan jauh, Kak. Suara saya langsung mengecil ya, Kak, ya. Suara saya langsung kecil kan ya, Kak. Jadi nggak jelas ya. Nah, sedangkan kalau saya berdiri nih, Kak. Saya berdiri, saya menjauh nih, Kak, dari laptop. Itu mic-nya ada di laptop ya. Saya bicara di sini, apalagi saya menghadap ke tembok nih. Suara saya kakak bisa nilai sendiri. Suara saya jelas atau tidak, gitu ya. Kakak sendiri yang nilai. Saya jalan ke pinggir sedikit. Suara saya agak menjauh nih dari mic. Beda kalau saya ada di depan laptopnya, lalu saya bicara. Bla 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 bla, suara saya jelas. Maka dari itu, kakak bisa membeli alat tambahan, yaitu mic jepit. Ini, Kak, ya. Mic jepit, saya ini beli satu, tapi yang ada kabelnya. Tapi kabelnya 6 meter, Kak. Kabelnya 6 meter, mereknya Boya. Ya. Jangan yang mahal-mahal, Kak. Cari yang murah-murah aja, percaya sama saya ya. Cari yang murah, Kak. Alat ini akan ngebantu kalau dipakai di sini, saya mau pimpin gerakan, pimpin lagu, suara saya tetap masuk. Kalau ini kan sekarang saya nggak pakai mic nih, Kak. Saya nggak pakai mic. Jadi kalau saya menjauh, suara saya akan mengecil. Itu kelemahannya kalau nggak pakai mic. Ya. Apalagi kakak-kakak kan di sini suka ada yang pakainya handphone ya. Pakai handphone, lalu menjauh dari handphone, udah langsung suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang. Jauh dari karunia Tuhan ya. Jauh dari anugerah Tuhan. Langsung menjauh, Kak. Nah, kakak-kakak perlu alat tambahan yaitu mic. Kak Teguh, ada nggak yang nggak pakai kabel? Susah nih kalau pakai gerakan. Beli yang wireless, Kak, yang Bluetooth.
Ya, saya nanti bukan jualan. Sekali lagi saya bukan agen, tapi tadi saya search di Tokopedia, nanti kakak-kakak bisa lihat ya mereknya apa aja. Dan yang terakhir, gunakan 2 kamera, Kak. Bisa gunakan 2 kamera. Jadi laptop dipakai untuk PPT slide. Kamera handphone yang kakak setel di sini ya, setel nih nanti di depan di sini, di setel dipasang begitu. Itu untuk memantau gerakan kita lagi pimpin lagu ya. Pakai kamera yang ini dan gunakan kamera belakang, Kak. Karena kalau kamera belakang tajam dan cakep banget. Nggak kayak yang laptop ini nih. Laptop ini agak buram sebenarnya ya. Kalau cahayanya lemah udah deh hilang ya. Tapi kalau pakai kamera ini, kamera handphone belakang, walaupun handphone kakak nggak mahal-mahal amat, itu jauh lebih baik, Kak. Jadi pakai 2. Cuma 1 syaratnya. Mic-nya harus dimatiin, salah satu ya. Nggak boleh mic-nya nyala berdua, kalau nggak nanti feedback. Itu dia yang sering kali kita lupa. Begitu feedback, aduh ini gimana, karena dua-duanya nyala mic-nya ya. Yang sering nyalain pasti tahu ya. Nah, itu dia, Kak. Alat-alat yang kakak-kakak perlukan untuk melakukan hybrid learning. Ya, jadi kakak bisa pilih mau pakai pen tablet. Nih, pakai pen tablet boleh ya, tulis langsung. Atau kalau kakak-kakak ada dana lebih, beli iPad, Kak. iPad udah sama dengan ininya apa? Dengan pennya. Nanti kakak bisa gunakan ini menulis, hasilnya bisa lebih rapi lagi gitu ya. Pakai tablet, terus kakak bisa beli pennya. Nanti bisa dipakai ini. Langkahnya agak rumit, tapi si tablet ini nanti bisa dihubungkan dengan laptop dan bisa nulis whiteboard di papan ya. Di tampilan layarnya bisa nulis. Intinya kakak-kakak tetap butuh alat bantu. Kalau mau pakai spidol di sini boleh, syaratnya cahaya harus cukup, kamera yang depannya ini harus tajam. Ya, Kak Teguh, boleh nggak pakai kamera handphone supaya tajam ke papan tulisnya? Boleh, Kak. Jawabannya boleh. Justru itu yang lebih murah dan lebih efisien pakai kamera yang handphone. Sedikit lagi ya, Kak ya. Saya akan selesaikan dulu bahannya. Nah, ini dia. Ini dia, Kak, yang saya janjikan ya. Yang saya janjikan. Ini dia. Kakak bisa lihat ya. Sorry. Ini yang mikrofon. Kakak bisa lihat ada yang harganya 28.000 yang pakai kabel nih, ya. Yang pakai kabel ada harga 28.000, terus ada lagi yang agak bagusan gitu ya, Kak ya. Sorry. Yang agak bagusan itu bisa di 400-an, atau kakak mau pakai yang wireless nih, yang 145.000, 139.000. Yang punya saya, Kak, yang pakai kabel ini harganya sekitar 80 ribuan, 70 ribuan. Ya, mereknya Boya. Boya itu bukan merek yang premium, tapi juga bukan merek yang abal-abal. Boya mereknya bagus kok, gitu ya. Selebihnya kalau kakak ada dana lebih, silahkan tambahkan, atau mungkin kakak-kakak suka banget siaran kayak gini ya, broadcast kayak gini, kakak beli aja mic kondensor ya. Itu jauh lebih bersih, lebih mantep banget suaranya, renyah seperti penyiar radio ya. Percaya sama saya, Kak. Lalu di sini yang pen tablet nih, Kak. Ini sekedar ilustrasi saja ya, karena nanti takut ada modelnya berbeda. Yang punya saya itu ada nggak di sini ya? Kayaknya nggak ada, Kak. Ini nih, ini yang punya saya nih, Kak. Yang bukan, sorry, koreksi, bukan. Saya itu mereknya yang XP Pen. Ini bukan jualan ya, Kak ya, karena saya kan user gitu. Ini harganya sekitar 700.000 yang saya pakai. Relatif murah, Kak, 700.000. Kakak mau yang lebih murah lagi, biasa ukurannya lebih kecil aja sih, lebih imut. 300.000 ini ada, dan sudah bisa dibeli. Ini juga 300.000 nih, Kak. Bagus nggak, Kak Teguh? Bagus sih, Kak. Asal jangan yang terlalu murah aja. Kalau yang terlalu murah nanti kualitasnya nggak bagus, Kak. Nanti nggak sensitif lah, gitu ya. Kabelnya jelek lah, sambungannya sering copot lah, begitu. Nah, ini semua kakak-kakak bisa pilih. Intinya apa? Intinya, tetap saja, untuk hybrid learning, kita butuh satu persiapan khusus yang tidak bisa disamakan dengan onsite. Kalau onsite kan kita butuh papan tulis. Nah, ini kita butuh pen tablet. Ya, itu kurang lebih. Nah, ini dia interaksi yang harus terjadi dalam kelas hybrid learning. Ini teorinya saya kasih Michael G. Moore tahun 1989. Dia kasih teori
bahwa yang pertama ada learner dengan konten, interaksi antara si pembelajar, murid, dengan konten belajarnya, lalu murid dengan murid yang nomor 2-nya, dan terakhir murid dengan guru. Ya, apa aja? Interaksi yang pertama, yang kakak-kakak bisa lakukan di kelas hibrid, kelas manajemennya. Ya, kelas manajemen kan hibrid ya. Yang pertama adalah antara si pembelajar, siswa dengan konten. Maka kita harus siapkan di hibrid itu adalah link video kakak-kakak ya. Jadi kalau kakak-kakak mau ngajarin sebuah cerita, kakak-kakak siapin satu link video yang bisa ditonton sama anak setelah beres kelas sekolah minggu misalnya ya. Haruskah? Nggak harus sih, nggak harus. Tapi kalau kakak-kakak mau adik-adik itu tahu ceritanya lebih lengkap, beri saja linknya apa tuh, PowerBook ya. Saya takut salah nih, betul ya? Ada PowerBook ya? Mohon koreksi kalau saya salah. Kasih aja Kak, yang ayat Alkitabnya ada di bagian yang sedang kita ceritakan. Tujuannya apa? Menambah cara pandang murid. Itulah keunggulan kalau kita mengajar secara hibrid dan anak-anak bisa belajar secara mandiri. Lalu dicek, mereka sudah baca belum? Mereka sudah tonton belum? Caranya banyak. Bisa suruh bikin video tanggapan 30 detik misalnya, nanti dikirimkan ke kakak ya, video tanggapan gitu. Bisa disuruh nulisnya berapa? Dua paragraf kek, jangan panjang-panjang, ditulis aja di Google Form. Kakak-kakak ya, di Google Form mereka boleh isi. Bisa juga dengan tanggapannya dengan memberikan capture ya. Di capture bagian yang paling penting buat kamu gitu misalnya. Caranya banyak Kak. Yang pasti interaksi yang pertama yang harus terjadi adalah antara si pembelajar dengan materinya. Ya, menarik ya Kak ya. Lalu yang kedua adalah pembelajar dengan pembelajar, yaitu murid dengan murid. Dia harus berinteraksi. Caranya gimana? Bikin diskusi. Harusnya kita di sini pakai apa namanya Kak? Pakai breakout room ya. Tapi saya pikir kita sudah sering melakukannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan Padlet atau Nearpod atau Flipgrid. Kakak-kakak bisa pilih. Ini kebetulan saya sudah bukakan ya. Mana nih? Nah ini dia, Nearpod. Nih kakak ya. Nanti Nearpod ini seperti ini tampilannya. Mirip seperti apa ya? Yang sering dipakai nih. Ini pakai Nearpod, kakak-kakak. Semoga sudah bisa terlihat. Dia bisa disambungkan dengan Zoom meeting. Tuh, ya, create Zoom. Bisa disambungkan, orang tinggal pakai kode ini, nanti dia bisa masuk ke area yang sedang saya tampilkan. Nah, nanti yang ditampilin ini bisa dicoret-coret bareng sama murid, bisa dikomentarin, ya. Nanti ini bisa apa, nanti semuanya ada di sini, ya. Fungsinya semua ada di menu-menunya. Kakak-kakak bisa otak-atik presentation-nya. Atau juga, ya, atau juga si Nearpod ini bisa menawarkan fungsi bisa ngumpulin tugas, Kak. Bisa nyerahkan tugas, ngumpulin tugas, ya, macam-macam. Terus apalagi nih, Kak Teguh, yang bisa digunakan, ya. Ini nih, nanti ada report-nya, kayak nilainya ya, kakak-kakak udah, anak-anak udah nyerahin tugas, nanti kakak-kakak nilai. Udah kayak di sekolah aja, kayak Google Classroom, ya. Kayak Google Classroom buat kakak-kakak yang sering tuh, pakai Google Classroom, ya. Lalu kemudian kalau lagi kerja kelompok, anak-anak dikasih waktu timer, pakai aja online timer. Ini ada alamatnya nih Kak, timeanddate.com. Ya, menarik. Nanti begitu, ayo adik-adik, kita semua akan memulai diskusi kita selama 2 menit. Silahkan, di start aja. Tampilin aja ini semuanya di Zoom, Kak. Ini termasuk upaya classroom management menggunakan metode hibrid. Jadi kakak-kakak bisa pakai nih timer. Lalu dulu ada salah satu kakak sekolah minggu di sini yang pakai Wheel of Fortune ya. Pakai Wheel of Fortune untuk menunjuk anaknya random misalnya. Kalau hari ini kita mau baca Alkitab. Nah, pakai Wheel of Fortune ya. Wheel. Set. Si adik ini nanti dipakai. Itu ada lagi online Wheel of Fortune ya namanya ya. Itu bisa dipakai. Ini post nih. Reset. Nanti bisa lagi. Lalu bisa pakai Jamboard, pengganti whiteboard yang keluarannya Google, Kak. Ini keluarannya dari Google. Ya, Google. Sorry. Nah, ini.
dari Google nih. Keunggulannya apa? Murid-murid bisa akses Jamboard ini, kemudian nanti kalau di-share ini Kak, di bagian atas pojok ada tombol share, ya. Nanti dia akan punya pilihan. Di-share, anak-anak nanti bisa masuk ke sini dan semuanya bisa coret-coret di papan yang sama. Coret-coret di sini bisa, di sini bisa. Semua anak bisa coret-coret di layar yang sama, ya. Itu menariknya. Ya, menarik sekali ya Kak ya. Nah, itu sebabnya saya izinkan kakak-kakak nanti explore. Coba platform apa saja. Tentu saja waktu kita nggak akan cukup, Kak, untuk membahasnya semuanya. Ya. Oleh sebab itu, izinkan saya akan sedikit beri penutup saja untuk kita. Yang terakhir adalah bagaimana antara si murid dengan kita, gurunya, bisa berinteraksi. Caranya adalah biasakan menggunakan apps yang sama. Jadi kalau mau pakai apps baru, perhitungkan matang-matang, Kak. Karena apps baru membuat anak-anak kita adaptasi. Nanti nggak biasa sama kitanya. Jangan setiap kali datang pakai apps baru. Kakak-kakak harus coba dulu sendiri, lalu pilih apps yang paling cocok buat kakak-kakak. Ya. Saran saya, gunakan apps yang paling familiar. Saran saya yang paling simpel adalah gunakan Zoom saja, itu sudah cukup. Dicampur dengan grup WA, itu udah cukup minimal. Ya. Kakak-kakak mau coba yang lain, Quizizz dan lain-lain, bolehlah sesekali kalau itu. Ya, dan gunakan perencanaan yang disengaja, jangan spontanitas, harus disengaja. Misalnya, ya, kalau guru sama murid mau berinteraksi, berikan nilai antara 0 sampai 100, seberapa setujukah kamu kalau kita membuang sampah di luar halaman rumah, bukan di dalam rumah loh ya, di luar halaman rumah. Jadi rumah kita tetap bersih. Yang penting di luar halaman boleh aja dibuang. Setuju atau tidak, dan jelaskan mengapa. Lalu anak-anak diskusi. Silahkan kelompok 1 diskusi dengan kelompok 1, alasan yang paling hebat di antara kelompok 1, 2, dan 3 akan kakak berikan nilai paling tinggi. Misalnya begitu. Misalnya, inilah trik classroom management antara murid dengan guru menurut teori Michael G. Moore. Oleh sebab itu, ini adalah sekedar bantuan saja bagaimana kakak-kakak bisa melakukan classroom manajemennya dengan menggunakan tools yang ada. Ya. Jadi, apakah kita sudah bisa memastikan anak-anak ini mengalami proses yang belajar yang yang pas gitu ya, udah pas atau belum, independent inputnya, assignment-nya sudah dikumpulkan atau belum. Lalu kita bisa pantau mereka dari kolom chat di WhatsApp atau di Line, dengarkan pembicaraan mereka, kita nimbrung sesekali, berkontribusi, dan kita terus pantau chatnya. Siapa aja yang aktif, siapa aja yang nggak aktif. Yang nggak aktif diajakin untuk aktif. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang, assessment-nya harus dicek, dan yang terakhir, dilihat kerjasamanya lewat hasil grup WA ataukah di grup Zoom, ya, di Zoom, di breakout room-nya, mereka sudah mengerjakan belum? Kalau sudah mengerjakan, coba kakak mau lihat hasilnya seperti apa. Ya, dan itu semua harus kita lakukan sebagai bagian dari classroom management. Dan itu penting sekali. Inilah penutup untuk kita semua hari ini. Manajemen kelas bukanlah menciptakan aturan yang sempurna atau aturan yang benar, tetapi bagaimana classroom management bisa menciptakan hubungan yang benar antara guru dengan murid. Silakan, kakak-kakak, apabila ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Kak Sri. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan, Kak. Lewat kolom chat boleh, lewat Kak Sri juga silakan boleh. Silakan, Kak. Silakan, terima kasih untuk Bapak Teguh Yuliawan yang sudah memberikan penjabaran tentang manajemen kelas yang luar biasa. Kita akan masukin sesi tanya jawab, namun saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu nanti untuk mengisi form evaluasi yang akan saya share di chatting. Dan juga yang belum rename silahkan rename. Pertanyaan silahkan yang berkenan untuk bertanya, Pak Teguh bisa monitor langsung, silahkan. Bisa raise hand, kemudian dikemukakan pertanyaannya. Silakan. Baik, silakan. Ini Kak Sri sudah mengaturnya, classroom manajemennya. Yang sudah siap, silakan raise hand. Ya, nah, ada yang raise hand-nya langsung di kamera juga boleh, ya. Silakan. Ini kakak-kakak juga kan sebagian besar mungkin off cam karena sedang ada kerjaan, karena dimaklum ya.
Nah, ya, hari-hari seperti ini tuh bukan hari yang kosong begitu. Semenjak ini, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Dari Bandar Lampung, silakan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kak Teguh. Iya, Kak Frida. Oh. Iya, Kak Teguh. Maaf ya, saya off cam, Kak. Saya di jalan. Kak Tidak Teguh, apa-apa. kalau tadi yang dari Kak Teguh jelasin, tadi yang mengenai ceritanya si siapa Joko tadi ya, lupa namanya. Nah, itu kan dia tidak bermasalah, tidak bukan anak autis atau anak yang ini ya, Kak, berkebutuhan khusus. Gimana kalau di kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus, Kak? Di kelas gede, kelas saya, itu ada anak yang berkebutuhan khusus, Kak. Baik. Dan itu seringkali kan, ya Kakak tahu sendiri ya kan nggak bisa diem anaknya. Ya. Kayak gitu sih Kak Teguh. Kalau kayak gitu kayak gimana Kak? Jadi ini sekarang saat ini untuk sementara anak yang berkebutuhan khusus ini harus ada guru pendamping. Sementara kan kita guru terbatas ya Kak. Nah, jadi kadang kalau misalnya nih anak ada, saya pasti akan minta salah satu guru untuk mendampingin saya untuk pegang satu anak ini. Karena kalau enggak dia akan mengganggu Kak, memang. Pasti mengganggu. Kasihan sih sebenarnya. Tapi memang harus ada guru yang dampingin. Tapi kan yang lebih kasihan lagi kalau dia kagak mengerti apa yang saya jelasin itu sih Kak Teguh. Nah, gimana caranya supaya anak ini tuh bisa fokus? Karena kalau anak-anak yang seperti autis ini kan dia memang pendampingan one on one ya Kak. Kalau untuk berkelompok itu kan dia memang agak susah ya Kak. Itu sih. Tapi kalau disuruh ngapalin ayat Alkitab hafal Kak, hafal banget dia malahan dibanding teman-temannya yang seusia dia ya dalam manuin ayat Alkitab itu lebih hafal dia, lebih cepat dia ngapalinnya. Itu sih Kak Teguh. Baik, terima kasih. Kak Sri, mohon izin saya jawab dulu ya. Yang Silakan, Kak Frida, silakan langsung. Baik, Kak Frida dan kakak-kakak yang lain, saya begitu ditanya bagaimana cara mengaturnya, ya, mengendalikannya. Karena kalau udah ngomong ngeganggu. Pertanyaan saya, kita tujuannya apa mau ngaturnya? Kalau kita mau atur saudara-saudara kita yang autism untuk bisa diam, nggak bisa. Karena cara belajarnya memang begitu. Ya, apalagi autism yang hiperaktif. Karena autism juga ada yang pasif, ya. Pasif banget, ada juga yang pasif banget. Ini yang kita bicarakan yang sedang aktif nih, cenderung hiperaktif. Jadi apa dong yang bisa dilakukan? Yang pertama, Kak, kalau boleh, saya berpendapat dari pengalaman saya di Bandung bersama Pendeta Agus Gunawan. Saya terlibat dalam pelayanan Biang Lalananda, yaitu pelayanan khusus di GKI Klasis Bandung untuk anak-anak berkebutuhan khusus spesifik autism. Jadi konsepnya anak autism mengikuti sekolah minggu adalah mereka belajar firman Tuhan, bukan diam dan duduk di kelas. Ini dua hal yang berbeda ya Kak ya. Tujuannya mereka belajar firman Tuhan. Sehingga teman sekelasnya diedukasi. Kalau sampai misalnya nama anaknya misalnya Jimmy, ini mohon maaf ya tidak bermaksud apa-apa. Contoh aja supaya saya mudah nyebutnya. Kalau nama anaknya adalah Jimmy, kita bicara di depan kelas. Teman-teman, Jimmy memiliki gaya belajar yang berbeda dengan kita semua. Kalau tiba-tiba dia berdiri, kakak akan minta dia duduk. Tapi Jimmy biasanya harus memuaskan dulu rasa ingin tahunya. Lalu sebentar dia akan duduk. Jadi adik-adik jangan terganggu ya. Nanti kalau belajar, kita harus bisa belajar dengan fokus. Jimmy diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Jimmy harus mencoba, harus pegang kalau dia harus belajar. Itu gaya belajarnya Jimmy. Jadi kita edukasi, Kak Frida. Itu tahap pertama. Kenapa? Karena kalau kita edukasi kelas, kita punya support system yang positif buat teman kita ini. Di saat ini terjadi, yang bisa kita dapatkan adalah si anak belajar firman Tuhan, kemungkinan besar akan tercapai. 70% PR selesai. 30%-nya adalah bagaimana membiasakan Jimmy mengikuti prosedur. Ini dia, Kak. Baik, dari GKI KEPA ya, kalau sampai harus live nggak apa-apa, Kak. Dimengerti sekali. Ya. Kembali, Kak Frida. Jadi, kalau tinggal 30%-nya, kita latih prosedur. Pasti akan ada peningkatan, walaupun mungkin dia nggak mungkin diem terus di kelas, Kak. Makanya ini yang harus diketahui oleh kita. Nggak mungkin sampai sini, tapi mungkin saja, toh, sampai tengah. Jadi kalau pas lagi nggak tantrum, pas makanannya lagi bagus, nggak banyak glukosa, nggak banyak tepung, gitu ya, dia nggak hiperaktif, dia bisa ikut di kelas. Di saat itu terjadi, dia mungkin bisa sampai hampir puncak nih, ikut kelas dan duduk diam. Oke.
Tapi kalau enggak, pas dia lagi down, lagi kurang tidur, kebanyakan gula, ada tepung, ada fermentasi yang masuk ke badannya sehingga dia hiperaktif, di saat itu terjadi drop nih kualitasnya dia, which is okay. Which is okay, kita butuh di situ rekan pendamping, dan yang sudah Kak Frida lakukan sudah tepat, Kak. Sudah tepat, yaitu butuh shadow. Ya, pada prinsipnya teman-teman atau sahabat yang autism memang harus one on one buat mereka yang masih low function. Ya, karena ada yang high function, ada yang low function. Jadi Kak, kalau yang Kakak definisikan sepertinya masih banyak terapi di behavior-nya, masih banyak terapi di verbalnya. Kemungkinan ya kayak ini saya nggak tahu nih, verbalnya terapi atau Iya, Kak. Kayaknya sih itu memang, Kak. masih ya. Nah, kalau itu memang jalan paling idealnya di edukasi. Kalau tidak bisa dipisahkan ya Kak ya. Kalau tidak bisa, misalnya gereja memang nggak berencana untuk bikin kelas khusus anak-anak autism, ya berarti kan harus nyampur kan. Solusinya seperti itu Kak. Kecuali nanti ada kelas khusus, penanganan khusus, ngajarnya juga khusus, ya. Karena ngajar itu ada metodenya macam-macam, ada ABA, ada Glenn Dolman, ada apa itu macam-macam semua. Dan itu kalau diajarkan ke si anak lebih cepat si anak nangkepnya. Misalnya ada repetition, ada pengulangan. Kalau verbalnya belum keluar, kita rangsang dengan ini A, B, C gitu ya. Kita rangsang di si mulutnya itu bisa, tapi itu ada caranya, nggak sembarangan. Ini jangan-jangan kita pegang mulutnya A, B, C gitu ya, nggak begitu juga ya. Tapi konsepnya adalah Kak, kita ciptakan lingkungan yang suportif dengan si adik ini. Kuncinya di situ aja, Kak. Caranya gimana biar Tuhan yang pimpin kita dalam hikmat. Nggak usah sempurna, nggak apa-apa. Yang penting ada lingkungan yang bisa mengerti si anak, dan kita bisa maju terus belajarnya tanpa terganggu. Semoga menjawab ya, Kak Frida ya. Semoga menjawab. Ya, thank you, Kak Teguh. Keren. Silahkan yang lain. Angkat Silakan. tangan. Kak Yanti. Kak Yanti dari Bandar Lampung. Silakan Kak, kalau bisa dibuka kameranya terima kasih sekali, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Silakan Kak Yanti. Selamat sore Kak Teguh, ini koneksinya lagi unstable Kak? Oh iya, dimatikan saja kalau gitu cam-nya. Silakan Kak Yanti, pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang penggunaan handphone. Saya mengajar anak-anak kelas 11 remaja, di kami itu anak SMP. Kami menerapkan peraturan, kami tidak melarang mereka untuk memegang handphone, dalam artian selama di kelas mereka itu karena sekarang kan susah ya Kak ya, mereka harus kita larang karena kami berprinsip mereka harus menyadari bahwa ini adalah ibadah, bahwa ini adalah waktu mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kami tidak pernah melarang mereka untuk tidak buka handphone. Kami menganggap mereka sudah harus bijak dalam menggunakan handphone. Nah, saya ingin tanya pandangan dari Kak Teguh mengenai penggunaan handphone dalam kelas oleh tunas remaja. Kami kebetulan sudah onsite Kak. Semua sudah kami sudah onsite. Jadi tidak ada hybrid kalau kami langsung onsite. Nah, dari pertemuan kami mulai dari Agustus sudah onsite. Kami melihat anak-anak kami ketika di awal kami memberikan peraturan begitu, mereka sepertinya memang mematuhi. Tapi tadi ada satu anak yang terlihat membuka handphonenya di bawah mejanya. Nah, saya terus terang tidak berespon langsung karena seperti yang Kak Teguh katakan, tidak boleh mempermalukan dia di depan teman-temannya. Kami memang sudah ada punya peraturan, Pak, peraturan yang memang sudah kami sampaikan kepada anak. Nah, saya mau mohon pandangan dari Kak Teguh mengenai penggunaan handphone. Terima kasih Kak Teguh. Baik, Kak Yanti, pertanyaan luar biasa dan sangat relevan. Saya akan langsung jawab. Sebagai kepala sekolah, saya termasuk orang yang percaya bahwa kalau ada handphone di dalam kelas itu menjadi distraksi, Kak. Ya. Tetapi konteksnya kalau kita lagi nggak butuh handphone. Kadang-kadang ada 1-2 guru yang butuh anak-anak browsing. Kadang-kadang. Diawasi oleh guru, dipastikan anak-anak tidak browsing yang lain, maka itu akan menjadi alat pembelajaran. Ya, tapi repot Kak. Anak-anak begitu buka klik geser-geser swipe itu udah nggak ngerti lah kemana larinya ya. Nah oleh sebab itu pandangan saya begini, untuk sekolah minggu saya setuju sekali selama sekolah minggu berlangsung, kalau kakak-kakak tidak memerlukan fungsi handphone disimpan saja.
boleh disimpan di depan, disiapkan basket, disiapkan keranjang, semua simpan handphone di situ, itu boleh ya. Atau kalau misalnya kakak-kakak mau percaya sama anak-anak, ya sudah, yang penting disimpan, di silent, disimpan di dalam tas ya. Tasnya simpen agak jauhan Kak, simpen agak-agak sekitar ada tempat nyimpen tas deh gitu ya. Yang diambil Alkitabnya, nanti kalau ada perlu apa ambil lagi gitu. Jadi jangan dibiarin dia keep the bag gitu ya, bagnya jangan disimpan sama dia, biar dia pas ambil perlunya Alkitab. Jadi handphonenya disimpan di depan tuh Kak. Bisa begitu Kak tekniknya. Kenapa saya termasuk orang yang setuju kalau handphone itu dijauhkan? Karena dalam satu buku ada buku Attention, Age of Attention Snatcher. Jadi sekarang itu zamannya si perebut perhatian, attention snatcher, penjamret perhatian. Itu tuh yang dia maksud adalah YouTube ya, medsos, TikTok gitu ya. Itu kencang banget tuh. Itu distraksinya kencang, dan semuanya berujung pada satu, yaitu adalah self control yang masih lemah di anak-anak kita. Karena memang usianya belum. Jadi self control itu ada di bagian prefrontal cortex, Kak. Prefrontal cortex-nya masih gampang kebajak nonton YouTube dikit, main game online dikit, ada tontonan dikit langsung kebajak, udah fixated. Fixate itu apa? Terpaku aja ke situ. Nah, itu jadi masalah, Kak. Maka dari itu, saya sangat mendukung, tinggal caranya aja, Kak. Dilatih prosedurnya. Jadi, saran saya itu dijauhkan dengan cara aturan. Kalau mau butuh sesuatu, nanti kakak akan berikan aba-aba. Ambil Alkitab, ambil apa, ya. Sekarang semua tasnya simpan di depan. Yang boleh dibawa adalah Alkitab dan satu buah ballpoint atau pensil, misalnya. Kita definisikan. Ambil, duduk lagi. Udah handphonenya dari depan sana, tasnya digeletakin. Itu Kak, sekedar gambaran dari saya, karena saya termasuk yang setuju sekali dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman sekolah minggu di sana. Kalau bisa, disepakati di semua kelas, dilatih prosedurnya, lalu sesekali di-reinforce. Reinforce-nya bisa pakai dua cara, Kak. Yang pertama dengan pujian. Yes, good, very good. Yang kedua, bisa ditambahkan reward. Reward-nya poin. Tapi poinnya nggak harus tuker mainan ya, Kak. Nggak harus tuker barang. Poinnya, reward-nya bisa dengan kakak nanti, kalau kayak saya nih, Kak, kalau saya kan pengennya alirannya murah ya, dan gratis, ya. Kalau bisa kan nggak keluar duitnya, nggak terlalu edan-edanan gitu Kak ya. Kalau ada budget, saya kadang siapin Yupi atau apa gitu ya, kadang-kadang nih. Tapi kan nggak tiap kali juga Yupi, nanti diprotes, ini banyakan gula anak-anak gitu ya. Kadang-kadang saya akan tawarkan begini, kalau kalian bisa sampai sekian poin, kakak akan ajarkan satu trik sulap ya, untuk kita main sama-sama. Dikasih tahu kok trik ya, nggak kayak pesulap merah lawan yang itu tuh, yang dukun-dukun ya. Ini saya kasih tahu kok ini trik gitu ya. Cuma nanti diajarin buat kita menambah kemampuan kinestetik dan lain-lain begitu. Nah, itu saya Kak. Nah, itu sebabnya kalau misalnya kakak setuju dengan saya, tinggal diolah aja Kak. Prosedurnya seperti apa, lalu usahakan agar secara halus itu handphone jauh Kak selama sekolah minggu berlangsung. Handphonenya jauh aja by design. Jadi kalau anaknya ada di bawah, kita kan sekolah minggu bukan sekolahan, nggak bisa dia di SP, ya. SP1, SP2, SP3 dikeluarin aja dari GKI, kan nggak begitu konsepnya ya. Nah, kalau iya, ayo nak, ditunggu di sebelahnya. Handphonenya disimpan ya, nadanya lembut aja. Kalau dia udah dilihat begitu, anak usia remaja, larinya kan ke confusion role. Jadi peran yang menurut dia membingungkan itu loh. Pengen jadi bad boy, ya, pengen jadi good boy, ya. Nah, kita manfaatkan yang pengen jadi good boy-nya. Wah, ini baik sekali, coba disimpan. Tuh kan, hebat kalau kamu bisa nyimpen gini nih, teman-teman ini yang kayak gini nih, yang taat sama guru, ini anak yang keren. Padahal dia ngelanggar, ya. Tapi kita perkuat, namanya positive reinforcement tekniknya. Teknik positive reinforcement. Ketika dia melakukan perbuatan yang baik, kita perkuat di situ. Nah, itu ada tekniknya lagi, Kak, untuk masalah pendekatan. Semoga bisa menjawab, Kak Yanti. Terima kasih buat pertanyaan kerennya. Terima kasih, Kak Teguh. Iya. Pak Teguh, itu di chat ada yang bertanya, silahkan dilihat. Oh, boleh. Dari Kak siapa ya, Kak ya? Dari Kak Cynthia ya? Oke. Kak Cynthia bertanya, apakah kita boleh memberikan iming-iming reward kepada ASM kalau misalnya mereka mau duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan, atau mereka mau maju muji Tuhan karena khawatirnya ASM melakukannya karena mau dapat reward? Iya, jawabannya kelas berapa dulu Kak? Akan efektif. Jadi jawaban saya bukan nggak boleh ya Kak ya, bukan nggak boleh.
Jawaban saya akan jauh lebih efektif buat anak-anak dari kelas kecil sampai kelas 3 SD. Yang begini itu akan efektif, Kak. Dan bisa merubah behavior mereka, bisa merubah habit mereka. Tapi begitu dia masuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, seperti yang saya bilang, reward-reward seperti ini tidak akan berefek permanen. Semakin melemah efeknya, Kak. Yang lebih berefek adalah kalau di kelas 4, 5, 6 adalah pujian dan positive reinforcement, Kak. Boleh dikasih reward, tapi nanti ujung-ujungnya reward-nya harus berupa sesuatu yang jangan berupa barang, Kak. Kenapa, Kak Teguh? Kenapa jangan berupa barang? Gini logikanya. Kakak-kakak, ini kebetulan di depan saya ada ini. Ada cabai ya. Cabai bubuk, ya Kak ya. Sekarang saya makan 1 cubit cabai bubuk. Waduh, pedes banget. Pedes, saya minum. Besok saya latih lagi diri saya, makan lagi satu cubitan lagi. Pedesnya pedes, tapi berkurang ya. Karena udah biasa kan yang kemarin. Coba saya lakukan ini seminggu berturut-turut. Pasti udah seminggu, saya udah, segini nggak pedes. Levelnya harus saya tambah, harus sekitar 2 cubitan lagi, atau 3 cubitan untuk dapat efek pedes seperti pertama kali saya mencoba efek pedesnya. Hadiah juga sama, Kak. Kalau kita ngasihnya barang atau hadiah, anak tuh seneng. Berubah nih behaviornya, tapi sebentar. Lalu kita kasih lagi hadiah yang sama. Efek senangnya berkurang, Kak. Tidak akan sampai mengubah behavior dia. Dosisnya kurang. Gimana caranya supaya kembali ke dosis awal? Naikin hadiahnya, Kak. Yang kemarin cuma dapat mobil remote control 1, dia bisa berubah. Sekarang harus remote controlnya tambah dengan drone. Ya, levelnya harus dinaikin. Modalnya lebih gede lagi, Kak. Dan itu tidak akan ada habisnya. Inilah yang saya minta untuk diperhatikan, bahwa dalam anak usia 4, 5, 6, dan seterusnya, masuk pubertas, itu behaviornya udah berbeda, Kak. Nilai moralnya udah bergeser. Bukan lagi menjadi yang guilty ya, merasa bersalah gitu ya. Reward punishment itu masih berlaku. Tapi kalau udah gede itu udah mulai ke identitas diri, Kak. Pertanyaan, kenapa harus begini? Lalu dia mulai mencari loophole, mencari celah-celah sistem yang bisa dimanfaatkan. Semoga bisa menjawab, Kak Cynthia. Jadi jawaban saya, boleh aja, Kak. Tapi belum tentu efektif kalau anaknya makin besar. Apalagi kalau di kelas itu biasa suka ada provokator, yang dia udah tahu loophole-nya, kalau ngerjain reward asal di depan gurunya aja, nanti di belakangnya acak-acakan nggak apa-apa, itu biasa lebih cepat menyebarnya, Kak. Maka akan tidak efektif lagi. Lebih tidak efektif di kelas itu. Jadi saran saya, Kak Cynthia, gunakan teknik positive reinforcement, pujian yang tulus, dan berikan dia apresiasi di depan kelas, Kak, ketika dia melakukan hal yang baik. Lalu berikan dia kepercayaan sedikit lagi, tambah sedikit lagi. Itu jauh lebih berguna buat anak remaja. Semoga bisa menjawab, Kak Cynthia. Terima kasih buat pertanyaannya. Baik. Silahkan, jika ada yang mau bertanya lagi. Kak Sri, ini ada pertanyaan. Saya mau bacakan ya. Ini lewat Japris ya, direct message ya. Oh, Japris. Baik. Okay. Dari satu rekan di GKI Depok. Kak Teguh, izin bertanya, apakah ada cara efektif untuk melakukan manajemen grup WA kelas agar lebih interaktif dan kreatif? Karena di dalam WA grup tersebut ada nomor kontak orang tua dan ada juga nomor kontak anak. Iya, betul. Kebetulan kami dari GKI Depok ada bahan saat teduh dan aktivitas yang dikerjakan oleh anak dan kirimkan ke grup setiap hari. Baik, kakak-kakak, otomatis naturalnya, kalau yang hadir di sana adalah orang tua dan anak, yang akan aktif adalah orang tua, karena dominan. Hampir tidak mungkin anak mengalahkan dominannya orang tua. Udah pasti orang tua. Maka kalau kakak-kakak mau aktifnya, orang tua dan anak, paling mentok, ibu-ibu dan bapak-bapak, nanti setelah baca firman ini, jangan lupa ya, dituliskan, anaknya dibantu dituliskan, satu alinea reflektif. Nanti kakak-kakak bisa pakai link Google Form. Itu interaktif. Dan mereka akan kerjakan. Tapi si anaknya belum tentu jawab di grup. Anaknya belum tentu jawab, Kak. Kalau kakak mengharapkan interaktifnya di si anak, kakak harus bikin grup yang terpisah. Ya, kakak harus bikin grup yang terpisah. Kenapa? Karena ada gap generasi. Ada gap generasi. Yang satu mau bercandanya tentang Ferdi Sambo, ya, tentang bensin Pertalite naik, ya. Itu nggak nyambung sama anak-anak, Kak. Anak-anak bercandanya masih urusannya Among Us, ya, masih Minion, masih niru-niruin suara Minion, buat mereka lucu, ya. Nah, itu yang menurut saya kakak tinggal atur aja. Kakak maunya interaktifnya seperti apa.
Kalau interaktifnya tugas, bisa kok Kak, dalam satu grup, bisa. Tapi kalau Kakak mau anaknya yang terbuka, harus dipisah grupnya. Kalau maunya anak yang terbuka. Jadi tergantung tujuan Kakak interaktifnya apa. Semoga bisa menjawab ya Kak ya. Terima kasih banyak. Oke, Kak Sri, ini waktunya sudah hampir habis. Mau ditambah sedikit saja buat satu pertanyaan terakhir? Mungkin harus di-unmute dulu, Kak Sri. Ya, silahkan kalau mau ada pertanyaan lagi, 1 kali kesempatan. Iya nih, kayak pasar malam nih. Yuk, 1 kali kesempatan lagi ya Kak, vouchernya ya. Kak Ivo, diem-diem aja, serius amat Kak Ivo. Ada Kak Mariana dari GKI Prekbun, dari GKI Kerangan ada juga Kak Indayani, GKI Kepa juga ada. Terima kasih, kalau ada pertanyaan silahkan. Mari. Kalau tidak ada nanti Kak Sri saya akan berikan closing statement terakhir, singkat. Ya, sepertinya Kak Sri kita bisa akhiri ya, teman-teman. Kita akhiri, saya akan berikan sebuah closing statement. Kakak-kakak tentu tahu, kita kalau beli payung, ya, terus hujan, begitu hujan payungnya kita buka. Apakah payung itu akan membuat hujannya berhenti? Tentu tidak. Ya. Tetapi payung yang dibuka, satu buah payung yang dibuka akan memberikan perlindungan terhadap satu orang dari derasnya hujan. Menjadi guru sekolah minggu belajar classroom management, Bapak Ibu belajar dan menerapkan classroom management tidak akan menghilangkan masalah di sekolah minggu. Tidak akan membuat anak-anak tiba-tiba berubah semuanya. Tidak. Tapi ketika Bapak Ibu menerapkan classroom management dengan baik, prosedur dibangun, disiplin dibangun, maka Bapak Ibu, teman-teman, kakak sekolah minggu akan membantu seorang anak untuk menjadi lebih baik dalam disiplin dirinya. Marilah kita belajar dari payung. Ketika kita bisa merubah, rubahlah mulai dari orang sekitar kita. Mungkin tidak akan menyelesaikan masalah keseluruhan, tapi Tuhan akan pakai kita dimanapun kita bersedia untuk Tuhan tempatkan. Selamat melayani, dan kalau ada waktu, semoga kita bisa ketemu secara onsite. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Kak Sri.